Keluarga Gao mempersembahkan jam untuk Tuan Tua Xiao. Anda. Kurang ajar. Beraninya kau benar-benar berani. Di upacara ulang tahun ke-70 Tuan Tua, mempersembahkan jam. Aku sudah melaporkan ini kepada Kaisar Perang Yunying. Dia akan menangkapmu sebentar lagi. Kau sudah mati. Yunye, aku memanggilnya ke sini untuk mengeksekusi kelompok sampah ini. Setelah Marsekal Naga mengorbankan diri, Kaisar Perang adalah orang nomor satu yang sebenarnya di Nanyang. Kau ini siapa? Kau bahkan tidak pantas membawa sepatu Kaisar Perang. Namun kau berani menyombongkan diri di sini. Tuan Tua tidak perlu marah. Dia hanyalah badut belaka. Ketika Kaisar Perang tiba, dia akan berlutut dan memohon belas kasihan secara pribadi. Aku khawatir yang akan berlutut dan memohon belas kasihan adalah kau. Gelfen, pasukan pengawal naga telah tiba. Ada puluhan ribu dari mereka, 100 jet tempur, 1000 kendaraan lapis baja. Mereka pasti di sini untuk menangkapmu. Memberikan jam di perjamuan ulang tahun saya? Dan berpikir Anda bisa pergi begitu saja? Mimpi saja. Pengawal amankan pintu-pintu. Tunggu kedatangan Kaisar Perang dengan hormat. Ketua Xiao, mengingat hubungan kita. Jangan sentuh aku, kau makhluk menjijikkan. Sekarang kau ingat untuk memohon belas kasihan. Terlambat. Hari ini adalah hari kiamat bagi keluarga Gaomu. Hari ini adalah hari kiamat bagi keluarga Xiaomu. Bencana sudah dekat namun kau masih berbicara keras. Ketika Kaisar Perang tiba, kau mati. Kaisar Perang tiba. Kaisar Perang benar-benar datang. Nah, kau sudah mati. Aku akan lihat seberapa sombongnya kau nanti. Kaisar Perang adalah naga dan phoenix di antara manusia. Keberadaan tertinggi di negara naga. Kita harus menangani ini dengan hati-hati. Jika Kaisar Perang bisa duduk dan menghadiri perjamuan ulang tahun saya, maka keluarga Xiao kita pasti akan melambung tinggi. Tuan tua keluarga Xiao kami telah memberikan jasa yang begitu besar. Kaisar Perang pasti akan menghormati kami dengan kehadirannya. Anda sebelumnya menyamar sebagai Marsekal Naga dan melukai Zhao Fei dan saya. Begitu Kaisar Perang tiba, Anda akan menanggung akibatnya. Abaikan samba itu. Ikutlah saya untuk menyambutnya. Gelfeng, ketika Kaisar Perang tiba nanti, kau harus menundukkan kepala dan mengakui kesalahanmu. Berjuanglah untuk keringanan hukuman. Ayah, jangan panik. Kita akan segera tahu hasilnya. Saya yang rendah hati ini merasa terganggu karena Kaisar Perang telah datang secara pribadi. Maaf gagal sambut Anda lebih awal. Saya harap Anda bisa memaafkan saya. Kaisar Perang pasti lelah karena perjalanan. Jika Anda tidak keberatan, bisakah Anda duduk dan beristirahat sebentar? Tindakan Kaisar Perang memang cepat dan tegah. Kami baru saja menerima pemberitahuan, dan kau sudah ada di sini. Kami terkesan. Kalian semua ini siapa? Kaisar Perang, kami adalah keluarga Xiao dari Jieng Cheng. Bukankah Anda sebelumnya? Jati Anda adalah keluarga Xiao hanya pentingkan keuntungan. Keluarga Xiao menjadi kaya dengan mengorbankan orang lain. Anda tidak pantas mengundang saya untuk duduk. Ya. Teguran Kaisar Perang benar. Keluarga Xiao kami memang telah melakukan beberapa hal yang tidak terhormat. Namun, dibandingkan dengan kejahatan orang tertentu, kejahatan kami tidak ada apa-apanya. Itu dia, Gao Feng. Dia benar-benar kurang ajar. Dia benar-benar melarikan diri dari penjara. Dia juga menyamar sebagai Marsekal Naga. Mohon hukum dia sesuai hukum militer dan penggal dia di depan umum. Kurang ajar beraninya Anda memfitnah Marsekal Naga. Minggir. Salam Marsekal Naga. Pasukan pengawal naga semuanya telah tiba, menunggu instruksi Marsekal Naga. Aku tidak percaya dia hanyalah narapidana yang melarikan diri. Bagaimana mungkin dia menjadi Tuan Marsekal Naga? Jika Anda membuat keributan lagi, saya akan memotong lidah Anda. Marsekal Naga, bagaimana tangani keluarga Xiao? Seluruh pasukan pengawal naga ditempatkan di luar kota. Xiao yang aku memberimu kesempatan, tetapi kau tidak menghargainya. Jika demikian halnya, Tidak. 3 hari dari sekarang adalah peringatan kematian ibuku. Aku ingin keluarga Xiao berlutut di depan makam ibuku. Perang. Gelfeng, apa yang terjadi? Ayah, Yunying berutang budi padaku. Dia izinkan aku menyamar Marsekal Naga sekali. Kau kembali dan urus iuran dulu. Baiklah, kalau begitu kau harus berhati-hati. Permisi, saya ada urusan di rumah, jadi saya harus permisi. Tidak. Hei, ada sesuatu yang mendesak terjadi di rumah. Kami akan pergi sekarang. Tidak. Saya sibuk dengan hal lain. Tunggu. Selamat tinggal, selamat tinggal. Pergi sekarang. Jangan pergi semua. Apakah semua orang punya urusan? Ini tidak mungkin. Samba itu sama sekali tidak mungkin menjadi Marsekal Naga. Tentu saja tidak. Siapa yang tidak tahu? Marsekal Naga 3 tahun lalu sudah gugur dalam pertempuran. Lagi pula Kaisar Perang saat ini berada di Nanyang dengan tugas berat. Kami baru menerima kabar kemarin. Dia sama sekali tidak bisa tiba di Jincheng hari ini. Apakah kau mengatakan bahwa yang disebut Kaisar Perang itu adalah aktor yang disewa oleh Gao Feng? Sialan. Kita hampir saja tertipu olehnya. Melapor kepada Tuan Tua kabar baik. Tuan King Long Gubernur Jiangcheng baru saja mengeluarkan perintah untuk mengadakan perjamuan bagi Marsekal Naga.
Marsikal Naga sudah gugur dalam pertempuran. Mungkinkah ini adalah untuk mengadakan perjamuan untuk Marsikal Naga yang baru? Tuan tua, keluarga Xiao kami, sebagai keluarga bangsawan terkemuka di Jincheng, satu-satunya pilihan cocok adakan perjamuan. Saya akan segera pergi ke Tuan Qinglong dan menawarkan layanan kami. Sao yang benar. Selama kita bisa berhasil menyelenggarakan perjamuan, keluarga Xiao kita akan menjadi keluarga bangsawan teratas di negara naga. Kalau begitu, Gelfeng itu, di depan keluarga Xiao kami, masih hanyalah seekor semut, yang bisa kami hancurkan hanya dengan mengangkat jari. Kita bisa membahas sampah itu nanti. Perjamuan Marsikal Naga adalah prioritas tertinggi. Cepat pergi dan bersiap. Ya, saya akan segera pergi. Tuan tua, Tuan Qinglong telah setuju, keluarga Xiao kami adakan perjamuan. Bagus, sampaikan perintah ini. Menyelenggarakan perjamuan untuk Marsikal Naga yang baru adalah prioritas utama bagi keluarga Xiao kita. Siapapun yang berani mengabaikan ini akan diusir dari keluarga. Rumah sakit. Youran, kau sudah bangun. Kakak Gaofeng. Apakah itu benar-benar kamu, Kakak Gaofeng? Aku tidak sedang bermimpi lagi kan? Ini aku. Aku sudah kembali. Itu luar biasa Kakak Gaofeng, itu benar-benar kamu. Cepat pergi dan beritahu kepala keluarga. Gelfeng kembali. Ternyata untuk masalah ini, Ibumu dan aku juga memikirkanmu. Kamu harus segera menceraikan Gelfeng dan menikahi Xiao Fei. aku tidak akan menceraikannya. Aku hidup sebagai milik Gaofeng. Bahkan dalam kematian aku akan menjadi arwah Gaofeng. Kamu berani membantah orang tuamu sekarang. Pernikahan diputuskan oleh orang tua dan Mak Komblan. Kamu harus mematuhi masalah ini, mau atau tidak. Apakah kalian pikir aku tidak tahu? Kalian pakai aku alat tawar menawar alter untuk ditukar dengan undangan dari keluarga Xiao. Di dunia ini, bagaimana mungkin ada orang tua yang bertindak seperti kalian? Kamu anak durhaka. Pengawal. Berikan hukuman keluarga. Aku tanya kau terakhir kali, apakah kamu akan menikah dengannya atau tidak? Aku tidak akan. Pukul dia. Maukah kamu menikah dengannya? Aku tidak akan menikah dengannya. Maukah kamu menikah? Aku tidak akan. Aku ingin melihat siapa yang berani. Youran baru saja pulih dari penyakit serius. Namun kau menyerang dengan begitu kejam. Apakah kau masih pantas disebut orang tua? Gelfeng, kamu benar-benar. Antarkan diri ke depan pintu kami. Itu bagus. Hari ini jika kamu menandatangani perceraian Youran, surat-surat, aku akan membiarkanmu pergi. Kalau tidak, aku akan mematahkan kaki anjingmu. Kami sedang mendisiplinkan putri kami sendiri. Apa urusan Anda? Sampah. Ikut campur urusan keluarga kami pantas. Sebagai orang tua, memperlakukan putri kandungmu seperti ini, apa bedanya kau dengan binatang buas? Kurang ajar. Tidak peduli apa yang kamu katakan. Aku masih ayah mertuamu. Beraninya kamu menghina orang yang lebih tua seperti ini. Apakah ini didikan dari keluarga Gelmu? Aku tidak membahas didikan dengan binatang buas. Anda punya nyali besar. Orang-orang hajar dia. Ayah ibu, jangan pukul dia. Kakak Gaofeng, cepat pergi. Youran, jangan khawatir. Selama aku di sini kau akan baik-baik saja. Omong besar sekali. Aku ingin lihat bagaimana kamu pergi hari ini. Meskipun kekuatan keluarga Songku tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Xiao, menghancurkan semut sepertimu tetap bukan masalah. Kalau begitu aku akan menyita keluarga Song. Yun Ying, sita properti keluarga Song. Tidak sangka habiskan tahun di penjara. Kemampuanmu untuk menyombongkan diri meningkat. Aku ingin lihat bagaimana kamu menyita properti keluarga Songku. Yuran, inikah pria yang Anda pilih? Penuh dengan bualan kosong. Selera Anda benar-benar luar biasa. Dulu ayahmu hanyalah sampah yang tidak berguna. Dia hanya melihat tanpa daya. Saat keluarga Xiao menyita semua aset keluarga, tak disangka putranya, bahkan setelah bertahun-tahun di penjara, juga seorang pria tak berguna yang penuh dengan kata-kata kosong. Seperti ayah, seperti anak. Seluruh keluarga Anda tidak berguna. Patriark, ini buruk. Aset keluarga Son kita dicurigai melanggar hukum, dan semuanya telah disegel. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Itu benar sekali. Semua gudang di keluarga kita sudah disegel. Bagaimana ini mungkin? Kamu yang melakukan ini. Ini tidak mungkin. Seorang buronan, bagaimana dia bisa memiliki kemampuan sebesar itu? Youran, mari kita pergi ke rumah sakit. Bagaimana ini mungkin? Sampah itu membuat satu panggilan telepon, dan properti kami disegel.
Saya mengerti sekarang. Saya dengar Gao Feng berada di perjamuan Tuan Tua Xiao hari ini, memberikan jam. Pasti keluarga Xiao yang marah karena hal ini melampiaskannya pada keluarga Song kita. Itu sebabnya mereka menyita properti kita. Mereka juga mengingatkan kita untuk segera mengirim Yoran. Tepat sekali. Sekarang keluarga Xiao dengan Tuan Qinglong telah menjalin koneksi. Memang mereka memiliki kemampuan ini, tapi gadis ceroboh ini sudah pergi. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus menangkap gadis ini dan mengantarnya ke ranjang Tuan Muda Xiao. Rumah sakit. Marsekal Naga, pengaturan untuk perjamuan telah diselesaikan dengan baik. Selain itu, Tuan Qinglong mengetahui Anda tidak punya tempat tinggal, telah menyiapkan villa mewah untuk Anda di Jianyan Manor. Ini adalah kartu aksesnya. Terima kasih atas kerja kerasmu. Bawahan Anda mohon diri. Yoran, apakah kau merasa lebih baik? Jauh lebih baik kakak Gao Feng. Aku tidak merasakan sakit lagi. Kalau begitu mari kita pulang. Rumah? Rumah kita. Bukankah itu sudah diambil oleh keluarga Xiao? Jangan khawatir. Jika aku bilang itu ada maka itu pasti ada. Kakak Gao Feng, ini adalah kompleks villa paling eksklusif di Jiangcheng. Kau dengar bahkan villa terkecil, berharga puluhan juta yuan. Mengapa kamu membawaku ke sini? Rumah kita ada di sini. Mari kita pergi. Bukankah ini Gao Feng? Tadi malam Anda berhasil menipu kami dengan mencari beberapa penipu. Seharusnya cepat cari tempat sembunyi daripada masih berpura-pura di sini. Anda sisa-sisa keluarga Gao yang jatuh. Hak apa yang Anda miliki untuk mengklaim tinggal di sini? Anda harus melihat dengan cermat. Ini adalah kompleks villa tingkat atas Jiangcheng. Bahkan keluarga Xiao saya tidak memenuhi syarat untuk tinggal di sini. Hanya Tuan Qinglong, sosok terhormat itu, yang memenuhi syarat untuk tinggal di sini. Kakak Gao Feng, kita harus segera pergi. Yoran, jika aku tidak memenuhi syarat untuk tinggal di sini, maka di dunia ini tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk tinggal di sini. Anda benar-benar penuh kebohongan. Berbicara omong kosong. Namun saya punya urusan penting yang harus dihadiri hari ini. Jadi saya tidak akan membuang kata-kata untuk Anda. Tuan Qinglong telah menunjuk keluarga Xiao saya untuk menyelenggarakan perjamuan Tianjing. Setelah perjamuan selesai, kami akan menyelesaikan semua perhitungan baru dan lama. Waktu Anda hampir habis. Hargai itu baik-baik. Anda harus mengawasi dengan ketat. Jangan biarkan penjahat ini memasuki villa. Jika tidak, jika ada sesuatu yang hilang, Anda akan menanggung akibatnya. Ya Nona Xiao, yakinlah dia tidak akan masuk. Berhenti, apa kamu tuli? Orang miskin sepertimu, berani memasuki kompleks villa kami. Segera pergi dari sini. Jangan khawatir, lihatlah dengan jelas apa ini. Kartu yang tidak berguna, dan kamu pikir kamu bisa memasuki kompleks villa kami. Jangan bermimpi, segera pergi dari sini. Kakak Gao Feng, ayo kita pergi saja. Berhentilah membuat masalah. Lihat, bahkan gadis ini bisa tahu, tapi kau masih berpura-pura. Aku rasa, kenapa kau tidak pergi ke toilet umum di sana? Tempat itu cukup cocok untukmu. Orang bodoh buta yang gagal mengenali Gunung Tai. Qinglong, kartu yang kau berikan padaku tidak bisa membuatku masuk ke Qianyun Manor. Marsekal Naga, mohon tunggu sebentar. Saya akan segera ke sana. 1 menit. Kau sungguh berani. Prefek Jiangcheng secara langsung berani memanggil nama asli Tuan Qinglong. Jika Tuan Qinglong sampai tahu, dia pasti akan mengambil nyawamu. Dia belum punya nyali untuk itu. Kau tidak akan pergi hari ini. Berhenti di situ. Bos Chen, pemilik kediaman Qianyun. Bos Chen, Anda akhirnya tiba. Orang ini tidak hanya menggunakan kartu palsu, tetapi juga menghina Tuan Qinglong. Saya merasa geram, dan dia bahkan berani memukul saya. Diam, Anda adalah Tuan Gao. Ini aku. Tuan Gao, saya benar-benar minta maaf. Kelalaian pengawasan saya yang patut disalahkan. Saya telah membiarkan Anda menanggung ketidakadilan. Tidak masalah. Bisakah kita masuk sekarang? Tentu saja Anda bisa. Tempat manapun di manor ini, Anda bebas untuk pergi. Bos Chen, apakah Anda salah mengira dia sebagai orang lain? Apa yang dipegang anak ini? Jelas-jelas kartu palsu. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi pemilik manor kita? Ini adalah kartu hitam. Bahkan Tuan Qinglong tidak memenuhi syarat untuk memilikinya. Ini adalah kartu agung unik manor kita. Mulai sekarang, Anda dipecat. Keluar. Tuan Gao, silakan lanjutkan. Bagaimana sampah itu bisa masuk? Saya dengar manor membutuhkan pemeliharaan dan perbaikan pada saluran pipanya sesekali. Gao Feng pasti orang yang disewa Bos Chen untuk memperbaiki saluran pipa. Seorang tukang reparasi saluran pipa berani mengklaim dia tinggal di sini. Makan tutul tidak pernah mengubah bintik-bintiknya. Nora Xiao, Tuan Qinglong telah memberikan perintah. Anda hanya perlu mengikuti instruksi dan melakukan pekerjaan Anda. Tidak perlu ada kunjungan. Apa? Mohon beritahu Tuan Qinglong, masih ada beberapa detail yang tersisa untuk perjamuan. Jika Anda bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil ini dengan baik, maka perjamuan itu mungkin harus diserahkan kepada orang lain. Ya. Marsekal Naga memang Marsekal Naga. Membuat keluarga Xiao menggali kuburan mereka sendiri. Siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Ikutlah denganku dengan patuh untuk menghindari penderitaan fisik. Pukul dia. Di siang bolong. Kamu benar-benar berani menculik seseorang. Tolong.
Marsekal Naga, bawahan Anda baru saja menerima kabar. Keluarga Xiao telah menangkap ayah Anda. Keluarga Xiao benar-benar tidak ingin hidup bahkan untuk 3 hari lagi. Kakak Li, saya serahkan urusan yang tersisa kepada Anda. Nora Xiao. Hal semacam ini, bukankah itu semua hanya makanan empuk? Benar. Syarat yang kamu janjikan padaku. Jangan lupakan itu. Mudah saja, selama Anda membantu saya menangkap Gao Feng, 1 juta yuan akan segera disetorkan ke akun Anda. Baik. Suamiku sayang, kau sudah bangun. Mantan kepala keluarga Gao kini merosot ke keadaan menyedihkan ini. Melihat ini, aku sungguh merasa sedikit sakit hati. Ini adalah masalah antara kamu dan aku. Jangan libatkan Gao Feng. Kamu bisa menghadapiku sesukamu. Diam. Kau sekarang tidak lebih dari seekor anjing. Kau bahkan tidak punya hak untuk memohon belas kasihan padaku. Kak Li, aku ada urusan lain, jadi aku permisi dulu. Kau atas namaku, berikan dia sambutan yang baik. Baiklah, serahkan padaku. Tolong jaga diri. Kepala keluarga Gao. Apakah kamu masih mengingatku? Dulu aku hanya di lokasi konstruksi keluarga Gao-mu mencuri sedikit besi beton. Dan kamu memanggil polisi dan menyuruhku ditangkap. Kamu menyebabkan aku dikurung di penjara selama 3 tahun penuh. Kamu mencuri barang berhargaku. Baja bernilai jutaan. Jika aku tidak saat itu melihat bahwa kamu masih muda, aku pasti sudah lama persetan denganmu. Apakah kamu pikir kamu masih setinggi dan semulia itu? Kepala keluarga Gao. Aku membenci. Sekarang kamu hanyalah seekor serangga. Hari ini, aku akan membalasmu 100 kali lipat. Tolong biarkan aku pergi. Luar biasa, benar-benar luar biasa. Yang dulunya mulia dan angkuh, Tuan Gao. Sekarang, memohon padaku di hadapanku. Sudah terlambat bagimu untuk memohon padaku sekarang. Benar. Aku bahkan harus berterima kasih padamu. Jika bukan karena kamu dan Gao Feng, bagaimana aku bisa begitu mudah mendapatkan 1 juta? Pengawal, lanjutkan. Patahkan kakinya. Hari ini, kalian semua akan mati. Siapa yang kita punya di sini? Bukankah ini mantan tuan muda Gao? Nah, bagaimana makanan penjara selama beberapa tahun terakhir ini? Kamu sebentar lagi, bahkan tidak akan bisa makan makanan penjara. Sungguh lucu. Kalian adalah ayam dan anak kandung. Masing-masing lebih lucu dari yang terakhir. Kebetulan kamu adalah orang yang aku tangkap hari ini. Serang dia. Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Aku adalah bawahan Yan Wang, Raja Dunia Bawah. Beraninya kamu menyentuhku. Yan Wang tidak akan melepaskanmu. Yan Wang, Bagaimana dengan itu? Apakah kamu takut sekarang? Karena kamu tahu nama besar Yan Wang, maka kamu harus tahu kekuatannya. Yan Wang mengendalikan kekuatan bawah tanah. Dia hanya perlu mengangkat 1 jari. Dan dia bisa menghancurkanmu sampai mati. Yan Wang, dia hanyalah seorang prajurit rendahan yang pernah bertugas di bawahku. Dia tidak akan bisa melindungimu. Omong kosong. Keberadaan macam apa Yan Wang itu? Dia adalah orang yang kembali di Nanjia, merenggut nyawa ratusan musuh. Beraninya kamu mengklaim dia adalah bawahanmu. Mengapa tidak bilang kamu Marsekal Naga? Aku adalah Marsekal Naga. Aku memberitahumu. Aku sudah mengirim pesan kepada Yan Wang. Tuan Yan Wang akan segera tiba. Ketika itu terjadi, aku akan secara pribadi membunuh kalian semua. Benarkah? Aku akan membunuhmu dulu. Kamu tamat. Tuan Yan Wang tidak akan mengampunimu. Namun aku khawatir, dia akan berlutut dan memohon ampun. Berlutut dan memohon ampun. Jika dia berani berlutut, apakah kamu pikir hidupmu yang tidak berharga bisa menahannya? Hati-hati, jangan sampai memperpendek umurmu. Aku ingin melihat Yan Wang, kaisar bawah tanah Jiangcheng. orang tak penting macam apa yang berani membuatku berlutut. Tuan Yan Wang, Anda akhirnya tiba. Bocah ini sombong dan memberontak. Berani menyamar sebagai Marsekal Naga. Mengatakan akan buatmu berlutut minta ampun. Cepat bunuh dia. Di Jiangcheng ini. Bahkan Tuan Qinglong harus menunjukkan rasa hormat padaku. Aku ingin melihat yang tidak takut mati. Yan Wang, kamu memiliki kemampuan yang cukup untuk membesarkan murid sebaik itu. Kurang ajar. Tuan Yan Wang telah tiba. Namun kau masih saja bicara omong kosong. Tuanku, aku akan merobek mulutnya untukmu.
Tutup mulut busukmu. Marsekal naga Anda ternyata masih hidup. Bawahan Anda Yan Wang Komandan 1000 Nanjiang memberi hormat kepada Marsekal naga. Tuanku, Anda pasti salah mengira dia orang lain. Bukankah Marsekal sudah gugur dalam pertempuran? Bocah ini hanyalah buronan, sisa-sisa keluarga Gao. Bagaimana mungkin dia menjadi Marsekal naga? Saya telah mengabdi di bawah Marsekal naga selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin saya tidak mengenali Marsekal naga? Hari ini, Anda telah menyinggung Marsekal naga dan bahkan menghina ayahnya. Hari ini adalah hari kematianmu. Dia benar-benar adalah Marsekal naga. Marsekal naga. Saya salah. Saya buta dan bodoh. Mohon ampuni saya. Saya mohon. Bocah ini tidak tahu diri. Saya serahkan dia pada kebijaksanaan Marsekal naga. Terapkan hukuman tertinggi. Bawahan Anda mematuhi perintah. Para penjaga, seret sampah-sampah ini pergi. Kuliti mereka hidup-hidup dan cabut urat mereka. Marsekal naga saya telah menemukan bahwa Zhao Fei berada di Hotel Tianlong, mengumpulkan sekelompok kroni, bersiap menunggu sampai Li Hai berhasil untuk menyerang Anda dan ayah Anda. Kali ini, kamu akan The ikut film was denganku. translated Ning keluarga Xiao and dapat pelajaran narrated abadi. by Yan Wang Ed mengirim Media. ayahku ke rumah sakit. Ya, Gao Feng yang tidak berguna itu melukaiku seperti ini. Setelah Li Hai membawa orang itu ke sini, aku harus melampiaskan semua kemarahan di hatiku. Tuan Muda Xiao, kriminal itu berani melukai Anda seperti ini. Dia benar-benar pantas mati. Nanti kami bantu hadapi bersama. Tuan Muda Xiao, keluarga Xiao Anda sekarang keluarga terkemuka terdepan di Jiangcheng. Anda tidak hanya berteman dengan Tuan Qinglong, tetapi Anda juga mengadakan perjamuan untuk Marsekal naga. Di masa depan, ingat untuk mempromosikan kami. Tentu saja. Bagaimanapun kita semua adalah teman. Jangan khawatir. Setelah ini selesai, aku akan berbicara dengan kakakku dan memberikan undangan kepada kalian masing-masing. Kalau begitu terima kasih Tuan Muda Xiao. Tuan Muda Xiao, saya bersulang untuk Anda. Song Youran adalah kecantikan nomor 1 di Jiangcheng. Tuan Muda Xiao jangan sampai ketinggalan. Setelah berurusan dengan Gao Feng, aku pasti akan menangkap Song Youran. Dan kemudian, aku akan menyiksanya habis-habisan. Tapi jangan khawatir kalian berdua. Setelah aku selesai bermain, aku akan meminjamkannya kepada kalian selama 2 hari. Kalau begitu kami berterima kasih Tuan Muda Xiao. Siapa itu? Berani buat masalah di wilayah keluarga Xiao. Sepertinya Anda bosan hidup. Berani mengganggu Tuan Muda Xiao? Mereka pasti bosan hidup. Cepat masuk berlutut, akui salahmu. Zhao Fei. Sepertinya pukulan terakhir terlalu ringan. Gao Feng, ayahmu yang tidak berguna itu sudah ditangkap oleh kami. Alih-alih pergi menyelamatkannya, kau malah lari ke sini untuk mencari mati. Kau benar-benar putra berbakti yang baik dari keluarga Gao. Apakah dia? Gao Feng, sisa-sisa keluarga Gao. Tuan Muda Xiao, mohon tenang. Serahkan sampah ini kepada kami. Gao Feng, jika kau tahu diri, cepat datang dan berlutut. Bersujud 100 kali dan akui kesalahanmu. Tuan Muda Xiao mungkin masih membiarkanmu menderita sedikit lebih ringan. Yun Ying. Pastikan mereka menghabiskan sisa hidup mereka terkurung di kursi roda. Ya, Aku peringatkan kau, Marsekal naga yang baru telah memasuki Jiangcheng. Jika dia tahu bahwa kau memalsukan nama Marsekal naga dan bertindak sembarangan di mana-mana, dia pasti tidak akan mengampunimu. Benarkah begitu? Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Kakak Tuan Tua, kalian harus membalaskan dendamku. Apa beraninya binatang ini? bukankah ayah Gao Feng sudah dibawa pergi oleh Li Hai? Mengapa Gao Feng tidak pergi menyelamatkannya? Mengapa dia datang mencarimu? Ayah Gao sudah diselamatkan oleh Gao Feng. Li Hai si tidak berguna itu benar-benar tidak kompeten dan hanya mampu merusak segalanya. Benar. Nora Xiao, putriku sudah dikirim ke Tuan Muda Xiao. Mengenai undangan itu, Kau masih berani menyebut undangan itu padaku? Song Tiancheng, kau benar-benar menemukan menantu yang hebat. apa yang terjadi? Suamiku ini gawat. Tuan Qinglong akan melumpuhkan Tuan Muda Zhao. Pantas saja Nona Xiao sangat marah barusan. Keluarga Song kita, apakah kita bisa mendapatkan undangan itu? Sepenuhnya bergantung pada keluarga Xiao. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Suamiku, jangan panik dulu. Sebenarnya aku punya solusi. Solusi apa? Keluarga Xiao bisa mengadakan perjamuan. Itu juga karena izin dari Tuan Qinglong. Kenapa kita tidak? Dengan Tuan Qinglong menjalin hubungan yang lebih dekat. Benar. Kau masuk akal. Ku dengar Tuan Qinglong belum berusia 30 tahun dan belum menikah. Apalagi Yoran kebetulan
Masih perawan. Kecantikan nomor 1 Jiang Cheng. Tuan Qinglong tidak punya alasan untuk tidak tergoda. Tapi masalahnya sekarang adalah, gadis itu sama sekali tidak mau mendengarkan kita berdua. Masalah ini menyangkut kehormatan dan aib keluarga Songku. Dia tidak punya hak bicara dalam hal ini. Aku hanya kembali untuk mengambil barang-barangku. Aku akan pergi setelah aku mengambilnya. Kau kembali tepat pada waktunya. Ada sesuatu yang harus kukatakan padamu. Undangan perjamuan Tianjiang sangatlah penting. Tetapi karena orang tak berguna itu, Gelfen, kita sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Shao. Sekarang kita tidak bisa mendapatkannya dari keluarga Shao. Sekarang kita hanya bisa mendapatkannya dari Tuan Qinglong sendiri. Kamu tidak mungkin ingin aku pergi dan melayani Tuan Qinglong kan? Ada apa? Apakah ini membuatmu merasa dirugikan? Tuan Qinglong adalah prefek Jing Cheng. Jika kamu bisa menikahi Tuan Qinglong, itu akan menjadi kehormatan tertinggi bagimu. Kalian menganggapku apa? 2 hari yang lalu, kamu mengirimku ke Xiaofei. Hari ini, kamu ingin aku pergi dan melayani Qinglong. Di mata kalian apa? Aku ini. Apakah aku barang dagangan? Sesuatu yang bisa kalian jual sembarangan. Kurang ajar. Beraninya kau membantah orang tuamu. Jika kau tidak pergi, aku akan mematahkan kaki Gelfen. Baiklah, aku akan pergi. Ini adalah terakhir kalinya. Aku akan membantu kalian. Yauran, ada apa? Apakah kamu merasa tidak enak badan? Cepat dan pulanglah bersamaku. Aku harus pergi mengunjungi Tuan Qinglong. Aku tidak akan kembali bersamamu untuk saat ini. Kunjungi Qinglong, Song Tiancheng ini. Demi mendapatkan undangan itu, benar-benar menggunakan segala cara yang diperlukan. Kamu tidak perlu mengunjungi Qinglong. Aku akan memintanya mengirimkannya kepadamu. Cukup, berhenti menyombongkan diri. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah Marsekal Naga, Tuan Qinglong? Dia adalah pemimpin Jiang Cheng kita. Bukanlah seseorang yang bisa kamu perintahkan sembarangan. Yora, aku mengatakan yang sebenarnya kepadamu. Jangan sentuh aku. Jika bukan karenamu, apakah kamu pikir aku akan bersedia pergi mencari Qinglong? Yoran, percayalah padaku. Gao Feng, bagaimana aku bisa mungkin mempercayaimu ketika kamu bertingkah seperti ini? Karena kamu menolak untuk bertobat. Kalau begitu, mari kita cari waktu dan bercerai. Yoran, Qinglong Prefek Jiangcheng. Qinglong segera kirimkan undangan kepada keluarga Song. Ya, Apapun yang kukatakan sekarang, Yoran tidak akan mempercayainya. Ketika kamu pergi, jangan ungkapkan identitasku. Qinglong mengati. Melapor kepada Patriark. Kabar baik, kabar gembira. Kabar gembira apa? Tuan Qinglong baru saja mengeluarkan perintah. Besok dia akan secara pribadi mengunjungi keluarga Song kita untuk menyampaikan undangan. Apa? Bagus sekali. Tampaknya Tuan Qinglong tidak sepenuhnya terlepas dari dunia fana. Sepertinya putri yang kita besarkan akhirnya terbukti berguna. Berikan perintah. Besok selenggarakan perjamuan besar untuk menyambut Tuan Qinglong. Kakak Song, saya tidak menyangka bahwa Anda memiliki ikatan sedalam itu dan Tuan Qinglong, bahkan keluarga Shao yang mengadakan perjamuan. Saya kira Tuan Qinglong sedang mengamati. Mungkin Tuan Qinglong benar-benar menghargai keluarga Song. Ngomong-ngomong, tidak satupun dari kita pernah bertemu Tuan Qinglong. Kita bisa memanfaatkan wibawa Tuan Song untuk melihat sekilas penampilan asli Tuan Qinglong. Dan kita juga bisa melihat undangan Tianjiang yang legendaris. Mungkin kalian semua belum tahu. Putri kecilku sangat disukai oleh Tuan Qinglong. Sebentar lagi, Tuan Qinglong akan menjadi menantu keluarga Song kita. Suamiku, apakah menurutmu Tuan Qinglong datang ke sini kali ini mungkin bukan hanya karena undangan itu? Nyonya Li benar. Tuan Qinglong kali ini mungkin membawa hadiah pertunangan. Kalau begitu kita harus menyampaikan ucapan selamat kita terlebih dahulu. Selamat. Aku belum pernah bertemu Tuan Qinglong. Mengapa Tuan Qinglong mengirimiku undangan? Mungkinkah kakak Gao Feng mengatakan yang sebenarnya? Mustahil mungkin. Ketika aku memasuki puri, Tuan Qinglong melihatku, dan itulah mengapa dia melakukan langkah ini. Dabu Feng, kau tidak berguna. Kenapa kau ada di sini? Hari ini kita akan menjamu Tuan Qinglong. Aku menyarankanmu, cepat pergi. Jangan mengotori mata Tuan Qinglong. Undangan itu, aku meminta Qinglong mengirimkannya. Hanya seorang buronan berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Selain Marsekal Naga, tidak ada yang berani memerintah Tuan Qinglong. Tidakkah kau takut Tuan Qinglong akan mencabut lidahmu? Kau benar-benar menjadi bodoh karena di penjara. Undangan itu adalah upacara Marsekal Naga yang baru untuk perjamuan Tianjiang. Kau harus menimbang dirimu sendiri untuk melihat nilaimu. Kau bahkan tidak sebanding dengan sepersekian dari pentingnya undangan itu. Gelfen, aku benar-benar tidak tahu apakah aku harus marah atau mengasihanimu. Tuan Qinglong akan segera tiba, namun kau masih berani berdiri di sini, menyamar sebagai dirinya. Ini bagus juga. Nanti di depan, Tuan Qinglong, kau akan menceraikan Yoran. Benar, Yoran kita akan menikahi Tuan Qinglong. Keluarga Song kita
ditakdirkan untuk menjadi keluarga nomor 1 di Jin Cheng. Tanda tangan aku tidak akan tanda tangan. Masalah ini bukan urusanmu. Selain itu hari ini, apakah kau bisa pergi dari sini hidup-hidup? Adalah pertanyaan tersendiri. Hanya dengan menyamar sebagai Marsekal Naga, kau bersalah atas kejahatan besar. Aku harap ketika kau berlutut di hadapan Marsekal Naga untuk memohon belas kasihan, mulutmu masih bisa sekeras kepala ini. Kakak Gao Feng, ini bukan tempat kamu seharusnya berada. Cepat pergi. Yoran jangan khawatir, di dunia ini, tidak ada yang berani mengambil nyawaku. Gao Feng, lihat situasinya sekarang. Nyawamu dalam bahaya. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Cepat pergi. Jika kau ingin pergi tidak ada jalan. Prajurit blokir pintunya. Kau tidak diizinkan pergi kemanapun. Luasnya dunia ini. Namun aku berjalan dengan bebas. Sumpah pra-pertempuran Marsekal Naga. Keluar dari mulutmu. Benar-benar menjijikan. Suamiku tidak perlu repot-repot dengan orang tak berguna seperti itu. Ketika Tuan Qinglong tiba, dia secara alami akan mengambil tindakan untuk membersihkan sampah ini. Tuan Qinglong telah tiba. Tuan Qinglong, Anda telah tiba. Maaf tidak sambut lebih awal. Mohon maafkan kami. Terima kasih Tuan Qinglong atas kebaikan Anda. Sebenarnya, Anda hanya perlu menelpon, dan kami akan datang untuk mengambilnya sendiri. Kami merepotkan Anda untuk melakukan perjalanan. Keluarga Song kami sangat malu tentang hal ini. Kami telah lama mendengar bahwa Tuan Qinglong adalah talenta muda yang hanya berada di bawah Marsekal Naga di negara ini. Melihat Anda sekarang, itu memang benar. Tuan Qinglong, silakan segera duduk. Yuran, tunggu apa lagi? Cepat layani Tuan Qinglong. Kalian berdua adalah orang tua Song Yoran. Ya. Ya. Mulai sekarang, kita adalah satu keluarga. Saya berharap Tuan Qinglong akan menjaga kami dengan baik. Kita seperti keluarga bukan? Saya tidak akan pernah bergaul dengan mereka yang mengandalkan menjual putri mereka untuk mendapatkan uang dan status. Tuan Qinglong, Anda adalah... Diam. Nona Song, Qinglong khusus datang sampaikan undangan. Tolong simpan baik-baik. Ini adalah undangan untukku. Nona Song tidak perlu ragu. Undangan ini diperintahkan secara pribadi oleh tokoh besar yang memerintahkan saya untuk menyampaikannya. Atasanmu suruh kirim padaku. Tuan Qinglong, apakah Anda mungkin salah paham? Putri saya tidak pernah bertemu tokoh besar manapun. Tuan Qinglong, undangan ini pastinya bukan ditujukan untuk kami. Apakah Anda salah penerima? Bagaimana masalah sepenting ini bisa salah? Kau tidak punya hak untuk bicara di sini. Tanya. Tokoh utama itu berkata bahwa Nona Song memiliki bakat yang luar biasa serta bisnis ketajaman. Sayang sekali jika Anda tidak menekuni bisnis. Perjamuan Tianjiang beberapa hari dari sekarang. Anda harus hadir. Qinglong dengan hormat mohon diri. Tuan Qinglong. Tuan Qinglong. Dia baru tiba di Jiangqing tahun lalu. Bagaimana dia sudah tahu bahwa Yuran cocok untuk berbisnis? Selain itu, Tuan Qinglong ini tampaknya tidak menyukai Yuran. Kalau tidak, mengapa nadanya begitu hormat? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Chen Ping putra bos Chen. Paman Song, Bibi Song. Lama tidak bertemu. Tuan muda Chen, kapan Anda kembali dari luar negeri? Ayo cepat. Ayo. Paman Song. Saya baru kembali kemarin. Tuan Qinglong adalah seseorang yang saya cari. Dulu Yuran seorang diri menghidupkan kembali sebuah perusahaan yang diambang kebangkrutan. Dia bahkan muncul di sampul majalah Time. Dia benar-benar ratu dunia bisnis. Jika dia harus tenggelam dalam ketidakjelasan sekarang, bukankah itu akan sangat disayangkan? Jeti ini adalah perbuatan Tuan muda Chen. Bisnis keluarga Chen mencakup seluruh kota provinsi. Dibandingkan dengan keluarga Xiao, mereka berkali-kali lipat lebih kuat. Dipikir-pikir, di Jiangcheng, hanya keluarga Chen yang bisa berbicara dengan Tuan Qinglong. Sungguh arogan. Kau sampah, tutup mulutmu. Beraninya kau berbicara kepada Tuan muda Chen seperti itu? Barusan, ketika Tuan Qinglong hadir, aku tidak melaporkanmu. Kau bisa menganggap dirimu telah menyelamatkan nyawamu. Cepat pergi dan rayakan dengan tenang, daripada menyemburkan omong kosong di sini. Bukankah itu hanya karena Anda melihat Tuan muda Chen yang dulunya lebih rendah dari Anda kembali setelah menyelesaikan studinya dan 100 kali lebih kuat dari Anda, sehingga Anda menjadi cemburu? Seseorang harus mengakui kedudukannya sendiri. Hanya sampah yang akan iri pada orang yang cakap dan berbakat. Gao Feng, saya tidak melihat Anda selama bertahun-tahun. Tidak menyangka Anda akan merosot sejauh ini. Sungguh membuat seseorang menghela napas penyesalan. Dulu, keluarga Gao Anda berada di puncaknya. Bahkan keluarga Chen kami harus menghindari ketajamannya. Meskipun saya juga mengagumi Yoran, saya hanya bisa menonton tanpa daya saat dia menikah dengan keluarga Anda. Sekarang, Anda tidak lagi layak untuknya. Anda harus segera melepaskannya. Orang harus tahu tempat mereka. Keluarga Chen hanyalah sekelompok sampah. Sungguh tidak sopan Gao Feng. Fakta bahwa Tuan Qinglong bisa datang hari ini sepenuhnya karena upaya Chen Ping. Anda ini mantan tuan muda tertua keluarga Gao. Selain menyombongkan diri, apa yang bisa Anda lakukan untuk Yoran? Aku bisa menelepon sekarang juga dan memanggil Qinglong ke sini.
Dasar sampah. Tuan Qinglong, jelas diundang oleh Tuan Muda Chen. Lagi pula, Tuan Qinglong menyukai bakat Yuran kita. Apa hubungannya itu denganmu? Jika aku jati kamu, aku akan cepat mencari celah di tanah dan merangkak masuk untuk menghindari mempermalukan diri sendiri. Gao Feng, kamu harus berhenti bicara. Kamu belum cukup mempermalukan diri. Yoran, percayalah padaku. Kamu telah berulang kali menyombongkan diri dan berbohong padaku. Bagaimana aku bisa percaya padamu sekarang? Yoran, Anda harus berpikir jernih, menghabiskan seumur hidup dengan seseorang yang berbicara omong kosong seperti itu. Betapa menyakitkannya itu. Tuan Muda Chen benar. Yoran, Tuan Muda Chen adalah menantu hebat untuk keluarga Song kita. Itu tidak benar. Mengapa di undangan ini hanya ada nama Yuran? Apakah undangan ini dikirim hanya untuk Yoran? Bukankah ini berarti kita tidak bisa pergi ke perjamuan Tianjian? Paman dan Bibi jangan khawatir. Itu hanya undangan saya punya satu. Selain itu, keluarga Chen kami memiliki pesanan senilai 10 miliar yuan dan bersiap bekerja sama dengan keluarga Song. Terima kasih atas perhatian Anda, Tuan Muda Chen. Paman Anda terlalu sopan. Selama besok, Yoran datang ke perusahaan saya dan berbicara dengan saya secara pribadi. Undangan ini dan pesanan itu, keduanya akan menjadi milik keluarga Song Anda. Baiklah, baiklah. Yuran, kenapa kamu tidak cepat melayani Tuan Muda Chen? Jika kamu menyentuh sehelai rambutnya, aku akan mematahkan lenganmu. Dasar sampah. Mengapa kamu belum cepat melepaskan Tuan Muda Chen? Tidak melaporkan Anda kepada Tuan Qinglong barusan. Sudah semurah hati yang saya bisa. Sekarang Anda masih ingin menyakiti Tuan Muda Chen. Anda hanya mencari mati. Hanya berdasarkan Anda berani mencoba mematahkan lengan saya. Ayo coba pukul saya sekali. Jika Anda berani memukul saya akan mematahkan setiap tulang di tubuh Anda dan melemparkan Anda ke atas gunung untuk anjing-anjing. Baik, Anda tunggu saja saya. Paman Song, masalah undangan dan pesanan itu hancur. Dasar idiot yang pantas dicincang 1000 kali. Lihatlah kekacauan yang telah kamu buat. Yuran, apakah ini pria baik yang kamu temukan? Penjaga bawa sampah ini dan kirim dia ke Tuan Muda Chen. Buat dia berlutut sampai mati di depan Tuan Muda Chen. Ibu dan papa, kakak Gao Feng. Dia hanya impulsif sesaat. Mohon maafkan dia. Cepat pergi. Mau pergi itu tidak mudah. Kamu merusak milik keluarga Song kita. Pengaturan yang begitu baik. Bagaimana kamu bisa keluar tanpa terluka? Jika masalah ini tersebar, bukankah semua orang akan bisa menginjak kepala keluarga Song kita? Dulu keluarga Song kita benar-benar buta, membiarkan Yuran menikahi Anda. Sampar yang melontarkan omong kosong ini. Hari ini, Anda harus menceraikannya. Bagaimana jika aku bisa mengambil kembali undangan itu dan perintah itu? Jika kamu memiliki kemampuan itu, maka keluarga Song kita tentu saja tidak akan mempersulitmu. Aku hanya takut beberapa orang. Hanya omong kosong. Baiklah. Aku akan pergi sekarang. Keluarga Song. Berhenti di situ. Kamu mau pergi mencari sampah itu? Aku beritahu kamu tidak mungkin. Selama kamu berani melangkah keluar, aku berani memerintahkan orang untuk mematahkan kakimu. Pengawal, kunci dia di kamar. Tanpa perintah saya, dia tidak diizinkan meninggalkan rumah. Ayah, ibu, aku mohon padamu, tolong biarkan Gao Feng pergi. Keluarga Chen akan membunuhnya. Gao Feng pergi ke sana. Lebih banyak bahaya daripada untung menggunakan tangan Tuan Muda Chen untuk berurusan dengan Gao Feng. Dan pada saat yang sama, kita juga bisa membiarkan Tuan Muda Chen melampiaskan amarahnya. Lalu kita akan menikahkan Yuran dengannya. Benar-benar membunuh 2 burung dengan 1 batu. Bahkan jika mundur 10.000 langkah, bahkan jika sampah itu benar-benar berhasil mengambil undangan dan perintah itu masih bagi keluarga Song kita akan menjadi hal yang baik. Keluarga Song kita dijamin untung tanpa rugi. Gao Feng di perjamuan itu baru saja memukul Chen Ping. Jika dia pergi mencari Chen Ping sekarang, Chen Ping pasti tidak akan membiarkannya lolos. Tidak, sama sekali tidak. Aku tidak bisa hanya melihat kakak Gao Feng berjalan masuk ke sarang harimau. Aku harus pergi mencarinya dan menghentikannya. Berhenti, siapa kau? Dan apa yang kau grup Chen kami lakukan di? Cari Chen Ping untuk undangan dan perintah. Jadi itu kau? Kau adalah Gao Feng. Tuan Muda Chen baru saja memberi perintah. Gao Feng dan anjing dilarang masuk. Gao Feng, kau benar-benar punya nyali untuk benar-benar berani bersaing dengan Tuan Muda Chen kami. Demi seorang wanita. Nah, jika aku jadi kau, aku akan bergegas mencari sebidang kuburan sekarang juga. Pastikan Feng Shui-nya bagus. Ketika kau bereinkarnasi di kehidupan berikutnya, buka matamu lebar-lebar. Ingat, jika kau seorang pecundang, kau harus bertingkah seperti itu. Tidak semua orang adalah seseorang yang mampu kau provokasi. Meremehkan orang dengan mata sombong. Kau masih menganggap dirimu sebagai mantan tuan muda keluarga Gao, dan kau berani menghinaku. Hari ini aku akan melampiaskan Tuan Muda Chen kami. Kemarahan ini atas nama kau benar-benar berani membuat masalah di depan gerbang grup Chen. Aku beritahu kau, kau sudah mati. Memukulku sama saja menampar wajah keluarga Chen.
Tuan Muda Chen sama sekali tidak akan membiarkanmu lolos. Benarkah begitu? Jika Chen Ping datang, aku akan tetap memukulinya. Kakak Gao Feng, apa yang kamu lakukan? Kamu terlalu impulsif. Mengapa kamu memukul seseorang lagi? Masalah yang kamu timbulkan kali ini adalah masalah besar. Cepat dan pergi. Kau memukul seseorang dan kau pikir kau bisa pergi begitu saja. Bermimpi saja. Tuan Muda Chen pria tak berguna itu datang ke perusahaan dan bahkan menyerangku. Gao Feng, mengapa kamu masih berdiri di sana tertegun? Kamu harus segera pergi. Cepat dan pergilah. Yoran jangan khawatir. Anggota keluarga Chen masih tidak bisa menyakitiku. Omong kosong apa yang kamu ucapkan? Kita berada dalam kesulitan besar. Bisnis keluarga Chen telah meluas hingga ke ibu kota provinsi. Fondasi mereka sangat kuat. Kamu harus segera pergi. Aku akan menjelaskan semuanya kepada Tuan Muda Chen. Cepat dan pergilah Gao Feng. Sudah terlambat untuk mencoba pergi sekarang. Nah, kau melukaiku di perjamuan. Dan sekarang kau berani muncul di wilayah keluarga Chen-ku. Aku tidak tahu apakah harus menyebutmu berani atau hanya kurang waras. Karena kau sudah datang, jangan berpikir untuk pergi. Tuan Muda Chen kau akhirnya tiba. Anak ini baru saja memukulku. Dan dia bahkan menghinamu Tuan Muda Chen. Tuan Muda Chen, Gao Feng cenderung bertindak impulsif. Dia tidak bermaksud begitu. Aku mohon padamu untuk membiarkannya pergi kali ini. Yoran, bukannya aku tidak akan memberimu bantuan ini. Tetapi kehormatan keluarga Chen-ku adalah yang utama. Jika masalah ini tersebar, bukankah itu akan membuat semua orang percaya bahwa keluarga Chen-ku bisa diganggu oleh siapa saja? Kecuali apa? Kecuali Yoran kau menghabiskan malam ini menemaniku dengan baik dan berbagi malam yang indah denganku, maka aku akan melepaskan sampah ini. Kita bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Bagaimana menurutmu? Kurasa kamu ingin mati. Aku memberimu kesempatan untuk hidup. Kau yang tidak menghargainya. Orang. Gao Feng, jangan impulsif. Cepat lepaskan Tuan Muda Chen. Mari kita diskusikan ini dengan benar. Yoran kamu pergi duluan. Aku akan mengurus sampah ini. Mencoba pergi. Aku beritahu kalian semua, tidak ada yang pergi hari ini. Malam ini aku bersumpah, jika aku tidak menghabisi wanita ini, aku tidak bernama Chen. Mau mati atau lepaskan dia? Kau. Baiklah, aku akan melepaskannya. Yoran kamu pergi duluan. Tunggu aku kembali. Bawa perintah untuk menemuimu. Baiklah kakak Gao Feng, hati-hati. Bunuh dia untukku. Aku akan bertanggung jawab atas apapun yang terjadi. Apa yang kau lakukan? Aku peringatkan kau, ayahku adalah bawahan Kaisar Perang. Memegang aset puluhan miliar, pemilik King Yun Manor. Bos Chen yang terkenang. Jika kau berani menyentuh salah satu jariku, dia tidak akan membiarkanmu lolos. Kamu putra Bos Chen. Nak takut sekarang ya? Terlambat. Aku akan segera menangkapnya dan membawanya kembali. Aku ingin kau melihat dengan mata kepalamu sendiri bagaimana aku menyiksanya. Bos Chen, putramu ingin membunuhku. Berlagak, orang macam apa ayahku? Bahkan Tuan Qinglong memanggilnya saudara. Seseorang sepertimu tidak memenuhi syarat untuk memiliki nomor teleponnya. Apalagi memenuhi syarat untuk berbicara dengannya seperti itu. Kamu akan segera tahu. Kau pikir cari orang buat telepon acak akan membiarkanmu lolos? Aku bilang padamu tidak mungkin. Ayah, kenapa kau di sini? Kau datang tepat waktu. Sampah dari keluarga Gao ini barusan tidak hanya melukai orang-orang kami, tetapi juga hampir memelintir leherku. Dia bahkan menghina keluarga Chen kita. Ayah, cepat beritahu Tuan Qinglong untuk segera melumpuhkan orang ini. Ayah, tutup mulutmu. Bagaimana aku bisa melahirkan seorang idiot sepertimu? Salahku tak mendisiplinkan anak, menyebabkan pelanggaran terhadap Anda. Anggap saja aku tidak pernah melahirkan anak durhaka ini. Hidup dan matinya sepenuhnya terserah kebijaksanaan Anda. Kirim dia ke Nanjian. Terima kasih Tuan Marsekal Nage, karena telah mengampuni nyawa anak durhakaku. Kenapa kau masih berdiri terpana di sana? Cepat kemari dan minta maaf kepada Tuan Marsekal Nage. Apel. Marsekal Nage. Tuan Qinglong mengirim undangan itu kepada Yora karena dia. Tuan Marsekal Naga, saya salah. Saya pantas mati 1000 kali. Pergi siapkan undangan dan kontrak itu. Ya, saya akan pergi menyiapkannya sekarang. Bukankah ini Nona Song? Tuan Qinglong datang sendiri ke pintumu untuk mengantarkan undangan. Apa yang membuatmu berpikir untuk memanggilku? Keluarga Xiao kami tidak sanggup menanggung ini. Tuan Muda Xiao, Gao Feng pergi ke grup Chen dan terlibat konflik dengan Chen Ping. Aku mohon padamu untuk membantunya. Nona Song, keluarga Songmu saat ini sedang berada di puncak kejayaan dengan reputasi besar di luar. Tentu saja tidak lebih lemah dari keluarga Xiao kami. Keluarga Xiao kami kecil dan tidak dapat menampung dewa besar seperti Gao Feng. Tuan Muda Xiao, asalkan kamu membantu Gao Feng, aku akan menceraikannya dan biarkan kamu memperlakukanku sesukamu. Apakah itu benar? Aku akan menelepon Chen Ping sekarang juga. Yoran, jangan lupakan persyaratanmu.
Aku bisa menyelamatkannya. Aku juga bisa membunuhnya. Yoran, Kakak Gao Feng, apakah kamu baik-baik saja? tentu saja aku baik-baik saja. Ayo kita pulang. Kakak Gao Feng, kamu kembali dulu. Aku harus pulang sebentar, pergi ke keluarga Xiao temani tuan muda. Apa Yoran? Kontrak dan undangan itu, aku sudah mendapatkannya. Orang tuamu kali ini, seharusnya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Dan kita pasti tidak perlu bercerai lagi. Gao Feng, sekarang, setelah semuanya menjadi seperti ini, apakah kamu masih tidak mau berubah? Apakah kamu pikir kamu bisa dengan aman? Hanya mengandalkan, meninggalkan grup Chen, dirimu sendiri. Bukankah itu karena aku menelepon tuan muda Xiao dan memintanya untuk menengahi? Lupakan saja, awalnya aku seharusnya tidak berharap apa-apa. Kamu pergilah dan jangan ikuti aku lagi di masa depan. Yoran, keluarga Xiao. Gao Feng dasar sampah. Kau benar-benar kembali hidup-hidup. Sepertinya tuan muda Chen, bagaimanapun juga berbelas kasih. Sampai benar-benar mengampuni nyawa anjingmu. Apa gunanya hanya kembali? Jika kamu tidak mendapatkan kontrak dan undangan, maka apa yang dikatakan sebelumnya tidak dihitung. Tepat sekali. Bawa barang-barang itu ke sini. Masalah antara kau dan Yoran, aku tidak akan ikut campur lagi. Tapi jika kau tidak memilikinya, maka cepat tanda tangani surat-surat itu dan berhentilah selalu memikirkan katak yang mendambakan daging angsa. Siapa bilang aku tidak mendapatkannya? Ini adalah hal-hal yang kamu inginkan. Bagaimana mungkin kau bisa, dari tuan muda Chen, mendapatkan undangan dan kontrak itu? Kamu masih menantu laki-lakiku yang baik. Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Bos Chen menghormatiku seperti dewa. Ini hanyalah hal-hal sepele. Berapa nilainya? Baru saja memujimu 2 kali, dan kau sudah kehilangan arah bukan? Siapa yang tahu dari mana dia mendapatkannya? Itu semua hanyalah pesanan dan undangan palsu. Suami ini asli. Apa bagaimana ini bisa nyata? Bahkan keluarga Chen sekarang tidak punya pilihan selain tunduk di hadapan keluarga Xiao kami. Aku hanya menelepon untuk memohon belas kasihan. Meminta Tuan Muda Chen untuk melepaskan sampah ini. Aku tidak pernah berpikir Tuan Muda Chen akan menghormatiku seperti ini. Secara pribadi mengantarkan perintah dan undangan itu. Jadi hal-hal ini semuanya berkat usahamu Tuan Muda Xiao. Aku sudah tahu. Berdasarkan sampah ini, dia bahkan grup Chen tidak bisa memasuki gerbang. Bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan hal-hal ini? Tepat sekali. Meskipun keluarga Chen telah memperluas bisnisnya ke ibu kota provinsi, bagaimanapun juga, keluarga Zhang memiliki koneksi dengan Tuan Qinglong. Itu berarti mereka memiliki koneksi dengan Nanjing. Keluarga Chen tentu saja harus berhati-hati. Kalian berdua tidak perlu terlalu sopan. Tinggal bersama di Jiangchen saling membantu adalah hal yang wajar. Berbicara secara pribadi, kita masih satu keluarga. Mengapa membedakan antara kau dan aku? Benar-benar benar. Tuan Muda Zhao benar sekali. Tuan-tuan, alasan saya datang hari ini adalah untuk urusan penting lainnya. Aku mewakili keluarga Xiao ingin melamar Yoran. Yoran disukai oleh Tuan Qinglong. Dan keluarga Xiao kami adalah tuan rumah perjamuan. Jika keluarga Xiao kami dan keluarga Song menikah, bukankah itu akan menjadi pasangan yang sempurna? Aku awalnya bermaksud menikahkan Yuran dengan Tuan Muda Chen, tetapi aku tidak pernah menyangka keluarga Chen karena satu telepon Xiao akan membuat konsesi sebesar itu. Tampaknya keluarga Xiao lebih kuat dari yang dibayangkan. Bisa menikah dengan keluarga Xiao adalah pilihan terbaik. Bagus. Aku setuju dengan masalah ini. Xiao Fei, sepertinya pukulan terakhir kali itu tidak cukup. Gao Feng ini keluarga Songku. Kau tidak diizinkan untuk lancan di sini. Jika bukan karena Demi Yuran, sudah lama aku akan menyerahkanmu kepada Tuan Qinglong. Beraninya kamu menyemburkan omong kosong di sini. Sekarang segera keluar dari sini. Kakak Gao Feng mohon cepat pergi. Yoran, aku tahu kamu tidak mau. Aku bisa. Aku setuju, aku setuju. Aku mohon padamu, mohon cepat pergi, aku setuju. Kakak Gao Feng, ini adalah hal terakhir yang bisa kulakukan untukmu. Jangan khawatir, aku akan tetap suci untukmu. Pada malam pernikahan, aku akan bunuh diri. Aku harap mulai sekarang, kamu tidak akan menimbulkan masalah lagi. Hiduplah dengan baik. Gadis ini akhirnya mengerti. Tuan Muda Zhao, mari kita bahas pengaturan pernikahan. Tidak perlu berdiskusi. Ketika saya datang saya sudah siap. Pernikahan akan diadakan malam ini. Perjamuan Tianjiang beberapa hari kemudian. Karena kau adalah menantu keluarga Xiao,
tentu saja kau bisa keluar masuk dengan bebas. Tuan Muda Xiao mengatakan yang sebenarnya. Kalau begitu malam ini, Yuran bisa menikah dengan keluarga Xiao. Benar-benar berkah dari surga. Kamu tidak boleh tidak berterima kasih. Kamu harus menghargai kesempatan ini. setelah masalah ini selesai, Geofeng juga harus menyerah. Kami akan memberinya kompensasi nanti. Tunggu tanda tangan lalu cerai. Tuan Muda Xiao, Anda sudah tiba. Kalau begitu kami akan permisi dulu. Yoran, hari ini kau dan aku akan menjadi suami istri. Aku memberimu sedikit kelonggaran. Dan kau berani mengambil kebebasan denganku. Kau pikir kau ini siapa? Kau tidak lebih dari alat tawar-menawar keluarga Song. Dan kau masih berani berpura-pura suci di depanku. Bocah sialan Geofeng itu memukulku 2 kali. 2 kali. Dia hampir merenggut nyawaku. Malam ini aku akan menyelesaikan masalah di tubuhmu. Kebetulan kalian berdua belum bercerai. Pikirkan saja, malam ini aku bisa bermain dengan wanitanya sesuka hatiku. Sungguh memuaskan. Aku bisa menyetujui permintaan apapun yang kamu miliki. Tapi tolong jangan mempersulit, kakak Gaofeng. Tidak masalah, tidak masalah. Aku selalu menepati janjiku. Zhao Fei, pernikahan akan segera dimulai. Terima kasih semuanya, karena telah menghadiri pernikahan antara aku dan Nona Yoran. Di masa depan, ketika keluarga Xiaoku makmur, kami pasti tidak akan melupakan kalian semua. And narrated by M Media. Hari ini keluarga Songku dan keluarga Xiao benar-benar bersatu. Kau adalah bagian dariku, dan aku adalah bagian darimu. Tentu saja. Bahwa Yuran bisa menikah dengan keluarga Xiao adalah berkah yang telah dipupuk oleh keluarga Song selama ribuan tahun. Ribuan tahun. Kalian berdua terlalu baik. Gadis Yoran ini, saya melihatnya tumbuh sejak kecil. Karakter dan penampilannya, keduanya adalah yang terbaik. Settle Feiku. Sungguh diberkati. Tuan-tuan, mulai sekarang kita adalah keluarga. Kita punya banyak waktu untuk berbasa-basi. Hari ini mari kita urus acara utama dulu. Benar, cepat mulai upacaranya. Pertama bersujud kepada langit dan bumi. Kedua bersujud kepada orang tua yang terhormat. Suami dan istri bersujud satu sama lain. Zhao Fei, jika kamu berani membungkuk, aku akan memuntir kepalamu. Dasar bajingan gigih, mengapa kamu ada di mana-mana? Gaofeng, aku mentoleransimu hanya karena menghormati ayahmu yang tidak berguna, bermaksud mengampuni nyawa anjingmu. Dan kau masih berani muncul. Tidak perlu marah, Geofeng. Bagus kau datang. Keluarga Xiao kami masih bisa mentolerir seekor anjing terkutuk. Duduk saja dimanapun. Bagaimanapun perjamuan kelas atas ini, kau mungkin tidak akan bisa makan lagi di masa depan. Hargai baik-baik. Hei, Lepaskan Yoran. Geofeng. Di depan begitu banyak orang. Apakah kau mencoba melakukan kekerasan di depan umum? Dasar sampah tak berguna. Berani ucap sombong di sini. Bagaimana jika aku membungkuk pada istriku? Silakan pukul aku. Yoran, jangan takut, aku di sini. Kakak Gaofeng, kamu seharusnya tidak datang. Akhirnya bebas dengan susah payah. Jika kamu bertindak seperti ini, kamu akan jatuh ke dalam bahaya lagi. Demi kamu, aku tidak takut gunung padang atau lautan api. Apalagi hanya keluarga Xiao yang sepal ini. Kurang ajar, Gaofeng kriminal dari keluarga Gao. Telah berulang kali menyinggung keluarga Xiaoku. Keluarga Xiaoku murah hati, membiarkan yang lalu berlalu. Hari ini adalah perjamuan pernikahan putraku. Namun kau datang ke sini untuk membuat masalah lagi. Penawal, patahkan anggota tubuhnya. Dan lemparkan dia ke Tuan Qinglong. Biarkan Tuan Qinglong menentukan hukumannya. Bunuh dia untukku. Gaofeng, aku tidak menyangka aktor yang kau sewa ini begitu setia. Dia bahkan tetap di sisimu sepanjang waktu. Bagaimana jika dia bisa bertarung? Di dunia ini, kekayaan dan kekuasaan adalah jalan yang sebenarnya. Di hadapan keluarga Xiao kami, kau tidak lebih dari seekor semut. Senang pakai kuasa tindas orang. Maka aku akan membuatmu tahu. Apa itu kekuatan sejati? Qinglong sita aset keluarga Xiao. Gaofeng, keberanianmu benar-benar semakin tebal. Sayang sekali kau bukan seorang aktor. Keterampilan aktingmu
Aku hampir mempercayainya. Orang macam apa Tuan Qinglong itu? Bagaimana mungkin dia menuruti perintahmu? Ketika Tuan Qinglong datang ke keluarga Songku saat itu, dia bahkan tidak melirikmu. Kau pikir kau ini siapa? Di hari yang penuh sukacita ini, orang ini terlalu mengganggu pemandangan di sini. Mengapa kamu belum mencari seseorang untuk cepat memukulinya dan mengusirnya? Kakak Gao Feng, bisakah kamu berhenti melakukan ini? Di tempat dengan begitu banyak orang, jika kamu bertindak seperti ini, kamu akan dipermalukan. Geofen, karena kau sendiri yang mencari mati, maka kau tidak bisa menyalahkan siapapun. Aku sudah melaporkan masalahmu kepada Tuan Qinglong. Dia akan segera datang secara pribadi untuk menanganimu. Pernikahanku dengan Yuran akan tetap berlangsung sesuai rencana. Apa katamu? Song Tiancheng, Li Shufen, Yoran dan aku belum bercerai. Kamu menikahkannya dengan orang lain. Jadi kenapa? Yuran menikahimu selama bertahun-tahun ini, telah sangat menderita. Dan sekarang kau masih berani berada di sini, mengoceh tanpa henti. Bahkan jika kalian berdua belum bercerai, Tuan Muda Zhao 100 kali lebih kuat darimu. Lihatlah penampilanmu yang tercela. Kamu tidak melakukan apa-apa selain kejahatan di belakang orang-orang. 100 kali lebih kuat benarkah? Kalau begitu lihatlah ini. Aku juga mau, aku juga mau, aku juga mau. Jadi ini adalah Tuan Muda Zhao yang kamu bilang 100 kali lebih kuat dariku. Tidak mungkin. Dari mana kau mendapatkan itu? Jika kamu tidak ingin ada yang tahu, seharusnya kamu tidak melakukannya sejak awal. Kamu melakukan perbuatan kotor seperti itu, namun kamu takut orang lain tahu. Kau. Zolfi belum pernah menikah sebelumnya. Dia hanya mencari beberapa gadis untuk diajak bermain-main. Apa masalah besar tentang itu? Yuran dan Zolfi akan segera menikah. Aku akan mendisiplinkannya dengan ketat. Tepat sekali. Jangan pernah berpikir untuk menggunakan video semacam ini untuk menabur perselisihan. Tuan Muda Zhao adalah keturunan dari keluarga Zhao, statusnya mulia. Itu adalah masalah suka sama suka. Kenapa kau membuat keributan seperti ini? Sebaliknya kau, siapa tahu dari mana kau mengumpulkan video-video ini? Niatmu benar-benar jahat. Tuan Muda Zhao, Anda tidak perlu khawatir. Mengenai masalah hari ini, suamiku dan aku yang akan mengambil keputusan. Yuran pasti akan menikahimu. Ibu dan papa, Xiao Fei melakukan perbuatan kotor seperti itu, dan kau masih mau. Anak muda mana yang tidak membuat beberapa kesalahan? Apa masalah besar tentang itu? Sebaliknya kau, setelah menikah dengan Tuan Muda Zhao, harus membantu suami dan membesarkan anak-anak. Anda tidak perlu khawatir tentang masalah lain. Yoran, sekarang kamu melihat dengan jelas warna asli mereka kan? Kakak Gao Feng, tolong bawa aku pergi. Berhenti di situ. Kau keluarga Xiao, anggap apa? Toilet umum. Datang dan pergi sesukamu. Atas perintah Tuan Qinglong, kami di sini menyita aset Zhao. Ini tidak mungkin. Pasti ada kesalahpahaman. Tuan Qinglong mengeluarkan perintah ini secara pribadi. Ini bukan lelukon. Ini adalah daftar aset yang disita. Tuan Qinglong, benar-benar menyita sepertiga aset keluarga sel kita. Bagaimana ini bisa terjadi? Pasti si Gao Feng itu yang melakukan ini. Tidak mungkin Tuan Tua. Saya rasa mengetahui tentang masalah Xiao Fei itu pasti karena Tuan Qinglong dan menjadi marah, itulah sebabnya dia memblokir kita. Sao yang benar. Marah hingga tak bisa pikir jernih. Tuan Tua, ini juga mencakup pusat perbelanjaan kita yang baru dibangun dan itu bahkan belum disewakan. Jika ini disegel, kerugian kita akan sangat besar. Ini semua karena kau bajingan yang biasanya memiliki perilaku tidak pantas seperti itu. Membiarkan Tuan Qinglong mengetahuinya. Sekarang sudah sampai seperti ini. Apa yang kau sarankan kita lakukan? Tuan Tua, mohon tenang dan jangan marah. Lihat di Jin Cheng. Tuan muda mana yang tidak melakukan hal-hal seperti ini? Ini semua salah Gao Feng. Jika dia tidak mengunggah video ini secara daring, bagaimana Tuan Qinglong bisa tahu? Tepat sekali. Sampah tak berguna itu. Kita harus mencari cara untuk membunuhnya. Tuan Tua, saya yakin tindakan Tuan Qinglong hanyalah peringatan bagi kita. Dia tidak benar-benar bermaksud menyita aset kita. Bagaimana kalau begini? Aku akan mengambil Xiao Fei. Pergi jelaskan jelas ke Tuan Qinglong. Begitu amarahnya mereda, pembatasan akan otomatis dicabut untuk... Yuran, apa yang terjadi hari ini? Semuanya adalah kesalahpahaman. Aku benar-benar minta maaf. Sore ini, kebetulan adalah reuni kelas universitas kita. Bawa suamumu, dan datanglah untuk bersenang-senang. Kakak Gao Feng, menurutmu aku harus pergi? Tentu saja, kamu harus pergi. Yoran, pada pertemuan ini, cukup banyak teman sekelas, dipekerjakan oleh perusahaan-perusahaan, dan badan usaha terkemuka. Kesempatan bagus perluas jaringanmu. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Ayo pergi. Bersulang. Bersulang. Yuran, kamu akhirnya tiba.
Kami baru saja membicarakanmu, teman-teman sekelas. Izinkan aku memperkenalkan kalian semua. Orang yang di sini adalah suami Yuran. Aku akan membiarkanmu menyombongkan diri sebentar dulu. Kemudian ketika Qingshan tiba, aku akan membongkarmu secara langsung. Aku akan membuatmu kehilangan muka di depan teman-teman sekelas kita. Tuan, Anda benar-benar beruntung. Yuran kita adalah primadona kampus saat masih sekolah, dan dia unggul baik secara moral maupun akademis. Para pria yang mengejarnya saat itu, jumlahnya tak terhitung. Saudara, di mana kau bekerja dengan posisi tinggi? Agar pantas untuk Yoran kita, aku berasumsi statusmu pasti luar biasa. Tentu saja. Benar, aku lupa memberitahu kalian semua. Hari ini, suami Yuran juga membelikannya. Sebuah Rolls-Royce Phantom, konfigurasi tertinggi, senilai lebih dari 17 juta. Itu adalah mobil senilai lebih dari 10 juta. Sepanjang hidupku, aku tidak bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Nama Gao Feng. Mengapa terdengar begitu akrab? Sekarang setelah kamu menyebutkannya, aku ingat. Bukankah keluarga Gao bangkrut? Dari mana semua uang ini berasal? Yuran, suamimu pasti saat ini menjalankan bisnis besar kan? Ceritakan pada kami. Mungkin kami bahkan bisa membantu teman sekelas kami di AS. Tepat sekali Yuran. Kau tidak pernah memberitahuku pekerjaan apa yang dilakukan suamimu. Berhentilah bersikap rendah hati. Beritahu kami, kita semua teman di sini. Saudara Gao Feng ini. Ayo makan dulu, ayo. Bukankah ini hanya membicarakan pekerjaan? Mengapa kau masih menyembunyikannya? Tentu saja dia harus menyembunyikannya. Mengingat pekerjaannya. Bagaimana mungkin dia mampu membeli mobil mewah senilai lebih dari 10 juta? Gao Feng, jika aku jadi kamu. Setelah melakukan penipuan seperti itu, aku akan bersembunyi karena malu dan bersembunyi di suatu tempat. Bagaimana mungkin kau bisa menunjukkan wajahmu di sini? Tuan, Anda siapa? Mengapa Anda memasuki ruangan pribadi kami? Dia adalah pacarku. Namanya Liu Qingshan. Saat ini, dia bekerja di grup Chen. Bekerja di bawah bos Chen. Aku tahu dia terlihat tidak asing. JT ini manajer Liu. Saya minta maaf karena begitu tidak sopan. Halo manajer Liu. Dulu bosku dan aku pernah bekerja sama dengan perusahaan Anda yang terhormat. Aku cukup beruntung bertemu dengan Anda sekali. Saya dengar manajer Liu, meskipun usianya masih muda, sudah menghasilkan jutaan per tahun. Anda benar-benar tokoh terkemuka di antara generasi muda. Manajer Liu, apa yang baru saja Anda katakan? Apakah Anda mengatakan Gao Feng ini sebenarnya punya masalah? Ya sayangku. Anda baru saja mengatakan bahwa Gao Feng, apa maksudnya dia seorang penipu? Nona Song, sejauh yang ku tahu, The film was Rolls-Royce Phantom translated itu, and narrated by M Media. mobil senilai lebih dari 10 juta itu, diberikan kepadamu oleh bos Chen. Dan Gao Feng ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan itu. Dia hanya ingin menyamar sebagai seseorang, hanya untuk memenangkan hatimu. Bagaimana mungkin sayangku? Jangan bicara omong kosong. Jangan merusak hubungan Gao Feng dengan Yuran. Sayang, aku adalah ajudan pribadi bos Chen. Masalah sekecil ini bisa dikonfirmasi dengan pemeriksaan cepat. Mobil itu entah diberikan oleh bos Chen atau Gao Feng ini menggelapkan dana publik. Aku sudah tahu. Mencuri mobil bos Chen. Kau benar-benar punya nyali. Apa kau tidak dengar? Dia bahkan mungkin menggelapkan dana publik. Aku sudah tahu. Keturunan keluarga Gao yang bangkrut. Bagaimana mungkin dia bisa membeli mobil semahal itu? Kakak Gao Feng, apa yang sebenarnya terjadi? Aku benar-benar memberimu mobil ini. Aku tidak menyentuh satu sen pun uang bos Chen. Gao Feng, jika kau mengupas kulit tebalmu itu, kau bisa pergi memperbaiki tembok kota. Apa kau tidak tahu harga dirimu sendiri? Mobil mewah senilai lebih dari 10 juta. Bisakah kau membelinya? Semuanya pikirkan baik-baik. Seseorang yang pernah dipenjara, mendekam di sana selama beberapa tahun, dan dibebaskan karena alasan yang tidak diketahui. Seorang kriminal yang dibebaskan. Apakah dia punya lebih dari 10 juta? Jadi itu kebenarannya. Sayangku, untungnya Anda adalah senior di grup Chen. Barulah Anda bisa mengungkap identitas asli penipu ini. Kalau tidak, Yuran kita akan tertipu. Seorang pria dewasa dengan tangan dan kaki. Mengapa melakukan hal seperti itu? Sungguh konyol. Tepat sekali. Sungguh konyol. Lihatlah Yoran kita. Gadis yang begitu luar biasa. Bagaimana mungkin dia menikah dengan pria sepertimu? Gao Feng, saya sarankan Anda untuk segera pergi meminta maaf kepada bos Chen. Dan berjuang untuk perlakuan lunak bos Chen, agar dia tidak mengirim Anda ke penjara.
Gao Feng, kamu jelas tahu aku tidak materialistis. Mengapa kamu masih melakukan ini? Yuran, semua yang kukatakan benar. Sudah sampai pada titik ini, dan kamu masih tidak mau mengatakan yang sebenarnya. Cepat kembalikan mobilnya, dan kembalikan uangnya kepada Bos Chen. Apa yang saya katakan itu benar. Aku beritahu kau apa ada yang salah dengan kepalamu. Masih keras kepala bahkan sekarang. Saya beritahu Anda, saya selalu memperhatikan reputasi Yuran. Itulah mengapa saya belum memberitahu Bos Chen. Jika Anda terus seperti ini, maka saya tidak punya pilihan selain menelepon dan memberitahu Bos Chen agar dia bisa datang dan menangani Anda secara pribadi. Sayang, Anda sama sekali tidak boleh mengatakan apapun. Jika Bos Chen tahu, Gao Feng akan tamat. Manajer Liu, saya mohon padamu, tolong jangan hubungi Bos Chen. Apa yang terjadi di siang hari adalah kesalahan kami. Saya minta maaf kepada kalian semua. Gao Feng, mengapa kamu masih berdiri terpaku di sana? Kemarilah dan minta maaf. Tidak perlu meminta maaf. Yuran, ketika kau mencari pria di masa depan, kau harus membuka mata lebar-lebar. Harus mencari pria yang kompeten dan bertanggung jawab seperti Qingshan. Alih-alih pria jenis orang yang melontarkan kata-kata kosong dan omong kosong, yang menggelapkan dana publik, dan merupakan penipu yang tidak berguna. Sungguh menyedihkan. Yuran, kebanggaan sekolah kita, malah berakhir dengan orang sepertimu. Seorang pembohong. Sampah masyarakat. Yuran, Anda masih muda. Belum terlambat untuk menceraikannya sekarang. Mengingat kualifikasi dan penampilan Anda di Jiangxiang ini, siapa tahu berapa banyak tuan muda yang menunggu Anda. Nona Song, demi rasa hormat kepada Anda, saya bisa memilih untuk tidak melakukan panggilan ini. Namun, Anda harus melihat dengan jelas bahwa orang semacam ini, mantan narapidana, yang berani melakukan tindakan keterlaluan dan menyentuh barang-barang Bos Chen. Bisakah dia diandalkan? Tepat sekali, Yuran. Begitu banyak orang menasihatimu. Kau benar-benar harus mengindahkan nasihat ini. Jika kau mengikat seluruh hidupmu pada pria semacam ini, kau pasti akan menderita kemalangan besar. Itu benar. Mungkin keluarga Song disegel karena terseret oleh sampah ini. Itu benar sekali. Dan mengklaim barang-barang Bos Chen, Anda bahkan berani menyamar. Apalagi yang ada, yang tidak berani Anda lakukan, nak. Hanya manajer Liu, sosok hebat seperti dia, yang layak untuk Yuran kita. Nona Song, ini kartu nama saya. Saya punya banyak teman, yang semuanya adalah eksekutif di perusahaan besar. Setiap dari mereka adalah talenta muda. Dan penghasilan mereka tidak kurang dari saya. Saya bisa menghubungkan Anda dengan mereka nanti. Meskipun Tang Dandan cukup menarik dibandingkan dengan Song Yuran, dia seperti sampah di jalanan, mudah dibuang. Selama Song Yuran berbalik dan menghubungi saya yakin saya bisa memenangkan hati semua orang. Wanita seperti ini, hanya saya yang pantas untuknya. Kakak Gao Feng, cepat kembalikan mobilnya. Masih belum terlambat. Yuran, saya membayar mobil itu sendiri. Mengapa saya harus mengembalikannya? Kamu, aku tidak peduli lagi padamu. Anda benar-benar punya nyali. Bahkan sekarang Anda masih tidak mau mengakuinya. Lihatlah Anda, pria dewasa seperti itu, membuat wanita Anda sendiri begitu marah. Jika saya jadi Anda, saya akan mati karena malu. Saya sarankan Anda sekarang untuk segera pergi mencari Bos Chen, berlutut dan meminta maaf padanya. Mungkin Bos Chen, yang murah hati dan pemaaf, mungkin masih membiarkan Anda lolos. Biarkan saya lolos. Dia tidak pantas mendapatkannya. Bos Chen, dalam waktu 3 menit, datang ke sini padaku. Saya sudah hidup selama ini. Ini pertama kalinya saya melihat seseorang yang tidak tahu malu seperti Anda. Sejujurnya saya tidak tahu harus berkata apa. Hanya berdasarkan Anda berani memerintah Bos Chen. Biar saya beritahu Anda bahkan tidak pantas membawa sepatu Bos Chen. Anda tidak layak. Untungnya Yuran sudah pergi. Kalau tidak melihat Anda seperti ini, dia benar-benar akan sangat marah. Apakah Anda mungkin dipenjara, diintimidasi begitu parah, sampai pikiran Anda menjadi kacau? Saya tidak pernah menyangka bahwa menghadiri reuni kelas, saya akan melihat seekor monyet menghibur dirinya sendiri di sini. Beberapa orang benar-benar menderita demi menjaga harga diri. Saya awalnya berniat demi perasaan Yuran untuk membiarkan Anda lolos, karena memang begitu. Maka saya hanya bisa bersikap jujur dan terus terang The film was tentang bocah busuk translated ini and dengan Bos Chen. narrated by M Media. Nah, ingat satu hal. Di dunia ini, hanya orang yang cakap yang berhak untuk pamer. Mereka yang tidak cakap, bahkan tidak punya hak untuk berpura-pura. Chen, Bos Chen, Anda
Mengapa Anda datang? Anda seharusnya tidak berada di sini. Berbicara bisnis dengan tamu kan? Saya hanya datang untuk menghadiri reuni kelas. Mengapa Anda datang secara pribadi? Tanya. Bawahan Anda menyapa Tuan Gao. Saya sedikit terlambat di jalan tadi. Mohon hukum saya Tuan Gao. Tidak Bos Chen. Apa yang Anda lakukan? Bocah ini adalah seorang kriminal. Dia bahkan menggelapkan dana perusahaan. Tangkap dia. Diam. Tuan Gao adalah pemilik Qianyun Manor dan Kruk Chen. Lupakan tentang dia membeli satu mobil. Bahkan jika dia menjual kedua perusahaan itu akan tergantung pada apakah Tuan Gao bersedia. Ini, bagaimana ini mungkin? Hanya dia. Anda benar-benar berani memperlakukan Tuan Gao. Berbicara tidak sopan. Saya baru saja berada di pintu masuk dan mendengar semuanya dengan jelas. Anda memfitnah Tuan Gao. Mencoba menabur perselisihan antara Tuan Gao dan hubungan Nona Song. Kejahatanmu keji. Aku memberitahumu. Kamu dipecat. Selain itu, perbuatan kotor yang kamu lakukan itu menyalahgunakan wewenang perusahaanmu. Aku pasti akan melaporkannya. Tunggu saja masuk penjara. Dan Bos Chen, bukankah ada kesalahpahaman? Dia jelas seorang kriminal yang menghabiskan bertahun-tahun dikurung di penjara. Bagaimana mungkin dia menjadi tuanmu? Saya tidak percaya. Kemampuan Tuan Gao. Bagaimana bisa orang tak penting sepertimu memahaminya? Jika kamu berani menghina Tuan Gao sekali lagi, aku akan mencabut lidahmu. Bos Chen, saya harap orang-orang seperti ini tidak akan muncul lagi. Tuan Gao yakinlah. Setelah aku kembali, aku akan segera menangani ini. Kalian berdua, apa yang masih kalian lakukan di sini? Cepat pergi. Chen, Bos Chen. Tidak. Gao, Tuan Gao. Kakak Gao. Aku salah. Aku membeli rumah dan mobil. Dan aku punya utang besar yang harus dilunasi. Tolong beri aku kesempatan. Kemana The Yuran film was pergi? translated Bawahanmu and baru saja narrated melihat by M. Nona Song Media. menuju ke arah sana. Tuan muda, aku menemukan Song Yorah di bar. Bagus sekali. Aku akan mengatur orang untuk segera pergi ke sana. Wanita cantik. Apa gunanya minum sendirian? Ayo, aku akan minum bersamamu. Apa yang kamu lakukan? Renyahlah. Sungguh temperamen yang berapi-api. Tapi, aku suka wanita yang bersemangat, sepertimu. Menaklukkan mereka adalah yang membawa kesenangan. Bukankah begitu? Benar. Kamu minum denganku hari ini. Kamu tidak punya hak untuk menolak. Mau minum atau tidak kamu harus minum. Aku memberitahumu. Ini adalah wilayahku. Dan aku yang berkuasa. Aku adalah anggota keluarga Song. Jika kamu berani menyentuhku, kamu akan mati. Keluarga Song sialan macam apa? Di depan keluarga Shao? Kamu bahkan tidak lebih baik dari seekor anjing. Aku tidak tahan dengan wajah kalian. Nona muda keluarga. Gunakan latar belakangmu menakuti orang. Aku memberitahumu. Aku senang mengganggumu. Nona muda. Aku kenal orang-orang dari keluarga Shao. Biar aku katakan yang sebenarnya. Kamu datang ke sini hari ini karena Tuan Muda Shao memberitahuku. Tuan Muda Shao berkata, agar para saudara melayanimu dengan baik. Bagaimana dengan itu? Tidak ada kartu trof lagi. Kalau begitu, aku menasihatimu. Ikut denganku dengan patuh. Aku akan menjagumu dengan baik. Selama kamu melayani kami, dan melayani kami dengan nyaman. Tak lakukan apapun padamu. Ayo pergi. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku, lepaskan aku. Lepaskan aku. Kau mencari mati. Beraninya kau menindas wanitaku. Geofen, dasar tidak berguna. Sekarang setelah semuanya sampai seperti ini, kamu masih berani menunjukkan wajahmu. Hari ini, beri pelajaran pantas atas nama Tuan Muda Shao. Kalian berdua, serang dia. Cepat. Bawa aku menemui Xiao Fei. Kamu, apa yang kamu katakan? Mengapa aku tidak bisa mengerti? Kau preman jalanan.
Jika Xiao Fei tidak ada di sini, mendukungmu, bagaimana kau berani menyentuh Yoran? Aku. Jika kau tidak bicara sekarang, aku akan memelintir lehermu. Ya. Tuan Muda Xiao? Bukankah ini Tuan Muda Gao? Angin apa yang membawamu ke tempatku? Geofen, kau berulang kali melukaiku, dan bahkan menampar wajah kakakku. Hari ini, aku akan membuat kalian berdua membayar semuanya kembali. Sepertinya, kau masih belum tahu rasa sakit. Jadi kenapa, kalau kau bisa berkelahi? Orang ini adalah ahli tingkat Grandmaster. Aku akan melumpuhkan keempat anggota tubuhmu sepenuhnya. Dan kemudian membuatmu menonton tanpa daya saat aku mempermainkan Son Yo Ran. Geofen, kau sebelumnya membuatku menahan segala macam siksaan dan mematahkan beberapa tulang rusukku. Hari ini aku akan membuatmu membalas 100 kali lipat. Hanya seorang Grandmaster tetap tidak bisa mengalahkanku. Mendengarmu bicara terasa seperti omong kosong belaka. Tuan Shuang adalah Grandmaster sempurna yang sudah lama terkenal. Membunuhmu seperti membunuh seekor anjing. Kau hanyalah seseorang yang bisa bertarung sedikit, hanya berandalan nekat di depan seorang Grandmaster. Kau adalah lelukon. Kakak Gao Feng, apa yang harus kita lakukan? Yoran, jangan khawatir. Hari ini, 2 orang akan meninggalkan tempat ini dalam keadaan terbaring. Tapi jelas bukan kita. Kau pergi duluan. Jangan sampai kau terluka. Tapi, kalau begitu berhati-hatilah sendiri. Jangan khawatir. Aku masih harus mengatakan kau bodoh. Kematian sudah di depan mata, namun kau masih menyombongkan diri di sini. Grandmaster, si tidak berguna ini, aku menyerahkannya padamu. Silakan serang. Terlepas dari hidup atau mati. Anak muda, membual bukanlah kebiasaan yang baik. Segera mohon ampun kepada Tuan Muda Xiao, aku mungkin masih mempertimbangkan mengampuni hidupmu. Sejak kapan seorang ahli Grandmaster sempurna belaka The film was berani mengucapkan translated kata-kata and seperti itu? narrated Bocah by kecil M manja. Media. Masih bau kencur. Berani meremehkan Grandmaster sempurna. Hari ini aku akan membuka matamu. Pukulan ini, dengan 40 tahun kekuatan kultivasi, bisakah kamu menahannya? Alam asal surgawi. Kamu masih sangat muda. Bagaimana kamu bisa memiliki alam setinggi itu? Katak di dasar sumur. Apa yang kamu coba lakukan? Kamu ingin melumpuhkan seni bela diriku. Seni bela diri seharusnya untuk mengembangkan diri dan menjaga sifat sejati seseorang, bukan membantu kejahatan. Kau tidak pantas memiliki seni bela diri ini. Sejujurnya, aku berasal dari sekte teratas negara naga. Sekte mendalam surgawi. Guruku ada di dekat sini. Jika kamu berani menyakitiku, guruku tidak akan melepaskanmu. Seseorang yang bisa mengajar murid seperti itu. Master macam apa dia itu? Dia ada di sini. Aku akan tetap menjatuhkannya. Lancang. Beraninya kau menghina tuanku. Tuanku adalah peringkat kedua. Ahli teratas di negara naga. Hanya kalah dari Marsekal Naga. Jadi itu dia. Jika dia berani menghentikanku, aku pasti akan membunuhnya. Aku berlatih dengan tekun selama 40 tahun. Namun aku dilumpuhkan oleh satu serangan telapak tanganmu. Tunggu saja. Tuanku tidak akan mengampunimu. Aku khawatir mastermu tidak akan mendengarkanmu. Aku ingin melihat siapa yang berani menyakiti muridku. Tuan Anda akhirnya datang. Dialah orangnya. Dia melumpuhkan seni bela diriku. Mengapa aku melihatmu? Dan merasa kau agak akrab. Peristiwa 3 tahun lalu. Apakah kau melupakannya begitu cepat? Murid memberi hormat kepada guru terhormat. Tuan, mengapa Anda berlutut padanya? Tutup mulutmu. Pemuda yang berdiri di hadapanmu adalah yang terhormat Marsekal Naga. Dari negara naga kita, peringkat nomor 1. Eksistensi transenden. Itu adalah naga. Marsekal Naga. Bodoh yang tidak tahu apa-apa. Jika bukan karena guru terhormatku saat itu, aku akan selamanya terjebak di alam menyuntit dewa. Tidak bisa menembus. Kau benar-benar berani menyinggung kakek gurumu.
Hari ini aku akan membersihkan sekte ini. Aku akan memukuli ending ini sampai mati. Tunggu sebentar. Karena dia adalah muridmu. Ampuni nyawanya yang malang. Cepat berterima kasih kepada kakek gurumu. Mahaguru ampuni aku. Terima kasih Mahaguru. Pria penuh kebencian ini berani menyerang guru terhormatku. Aku akan melumpuhkannya sekarang juga. Tidak perlu. Saya akan menanganinya sendiri. Yoran, Kakak Gao Feng, apa kamu baik-baik saja? bagaimana mungkin sesuatu terjadi padaku? Saya baik-baik saja di sini. Apakah kau keluar? Syukurlah kamu baik-baik saja. Benar mobil itu. Tunggu sebentar. Halo. Baik. Baiklah Bos Chen. Aku akan segera ke sana. Kakak Gao Feng, aku akan pergi ke grup Chin. Aku akan mengendarai mobil itu ke sana. Sekalian mengembalikan mobil itu. Aku pasti akan menjelaskan semuanya dengan jelas kepada Bos Chen agar dia tidak menyalahkanmu. Oke, kalau begitu hati-hati. Marsekal Naga, The film was Qinglong baru saja translated memberitahuku and tentang narrated urusan by perjamuan. Media. Semuanya sudah disiapkan dengan baik. Undangan telah sepenuhnya dibagikan. Sangat bagus. Sebelum perjamuan Tianjian, bantu saya menangani satu hal lagi. Silakan perintahkan Marsekal Naga. Beli semua saham keluarga Xiao. Saya ingin keluarga Xiao berada di ambang kebangkrutan. Saya akan melaksanakannya segera. Tuan tua, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Seseorang mencoba membeli semua saham kita. Apa? Pasti beberapa keluarga itu melihat keluarga Xiao kita mendominasi. Menggunakan cara jahat. Mencoba membuat keluarga Xiao kita bangkrut sebelum perjamuan besok. Mimpi di siang bolong. Terus kelantarkan uang ke dalamnya. Ya, Bagaimana situasinya sekarang? Mereka pasti hampir menyerahkan. Tuan tua, mereka sudah menginvestasikan 10 miliar yuan di dalamnya. Apa 10 miliar yuan? Mereka cukup bersatu kali ini. Mereka ingin menggunakan 10 miliar yuan untuk menelan keluarga Xiao kita. Benar-benar delusi. Beberapa keluarga itu hanya memegang maksimal 12 miliar tunai. Mereka hampir tamat. Terus kelantarkan uang ke dalamnya. Kita harus pasti merebut 12 miliar itu. Tuan tua, nona aja mereka telah menginvestasikan 10 miliar lagi. Apa? 10 miliar yuan lagi? Dari mana mereka mendapatkan uang sebanyak itu? Tuan tua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Meskipun keluarga Xiao kita mampu membayar 10 miliar yuan ini, tetapi cadangan keluarga kita akan benar-benar kosong. Ini semua karena si Qinglong itu. Dia menyegel asap keluarga kita. Kalau tidak, bagaimana kita bisa berada dalam kesulitan seperti ini? Xiaoyan, masih ada proyek properti kan? Mulai jual segera untuk mengumpulkan arus kas. Jangan khawatir, aku tahu apa yang harus dilakukan. Marsekal Naga, bawahan Anda baru saja menerima kabar untuk mengumpulkan dana keluarga Xiao. Benar-benar berencana menjual proyek pengembangan properti mereka lebih awal. Atas perintah Marsekal Naga tertinggi, tidak ada yang diizinkan untuk membeli. Ya, ketua keadaan buruk. Apa yang terjadi sekarang? Meskipun properti kita ada di pasar, jam telah berlalu dan tidak ada yang datang untuk membeli. Hal seperti ini sedang terjadi. Bajingan-bajingan ini, mereka sudah diam-diam bersekutu sejauh ini. Nantinya, ketika kita berteman dengan Tuan Marsekal Naga, kita harus membuat mereka membayar mahal. Tetua, para bajingan itu, kita bisa urus nanti. Tapi apa yang harus kita lakukan sekarang? Untuk situasi saat ini, hanya ada satu solusi untuk menjual seluruh pengembangan properti dengan harga murah. Kita tidak punya pilihan selain melakukan ini. Nona Xiao, sudah 1 jam. Harga kami sudah diturunkan secara drastis. Namun masih belum ada yang membeli. Mengapa terburu-buru? Tunggu sebentar lagi. Nona Xiao, saya harap Anda baik-baik saja. Bos Chen, silakan duduk cepat. Cepat sajikan teh. Tidak perlu teh. Saya punya tamu penting lain yang menunggu. Saya dengar Nona Xiao menjual villa indah. Saya sangat tertarik dengan ini. Bos Chen, villa indahku adalah bagian dari Real Estate Qingyun dengan lokasi prima dan transportasi yang nyaman. Nona Xiao, berikan saja harga Anda. Bos Chen, harganya sudah diumumkan. Seluruh Real Estate bernilai 30 miliar yuan. Nona Xiao, harga Anda ini. Saya khawatir saya sulit menerimanya. Baiklah, harga terakhir adalah 20 miliar yuan. Bos Chen, lelucon macam apa yang Anda buat? Jika seluruh pengembangan properti dijual, itu bisa dijual setidaknya 40 miliar yuan. Menjualnya seharga 30 miliar. Sudah menjual dengan kerugian. Nona Xiao, kita semua adalah pebisnis. Mengapa repot-repot mengatakan kebohongan ini? Saya tahu dengan jelas di hati saya. Bahkan jika itu 20 miliar, keluarga Xiao Anda masih bisa mendapatkan keuntungan besar. Saya minta maaf Bos Chen, harga ini kami tidak bisa terima. Antar kamu keluar. Nona Xiao, ambil alih properti Anda. Mungkin tidak ada orang lain yang akan melakukannya. Ketika Anda datang mencari saya, harganya tidak akan sama.
Aku tidak akan memohon padamu. Sudah turun menjadi 25 miliar. Masih tidak ada yang membeli. Nona Zhao, saya sudah memastikan berkali-kali. Tidak ada satupun panggilan telepon. Cadangan uang tunai di rumah hanya tersisa puluhan juta. Kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Properti ini harus segera dijual. Sepertinya kita hanya bisa menghubungi Bos Chen. Pergi dan bereskan. Dan ikut aku menemui Bos Chen. Bukankah ini Nona Zhao? Bagaimana Anda punya waktu hari ini untuk mengunjungi saya? Apakah semua properti Anda sudah terjual? Bos Chen, saya sebelumnya berbicara dengan sombong. Mohon maafkan saya. Harap ambil alih properti ini. 20 miliar tidak ada negosiasi lebih lanjut. Nona Zhao, saya katakan ketika saya pergi, bahwa ketika Anda datang mencari saya, harganya tidak akan seperti ini lagi. Saya akan menurunkan harganya. 18 miliar. Apa maksudmu 18 miliar? 17. Bos Chen, kita tidak bisa melakukan ini kan? 15. Baiklah. Tolong jangan turunkan harganya lagi. Hanya 15 miliar. Kalau begitu tanda tangani kontraknya. Bos Chen, tunggu saja aku. Setelah perjamuan besok, aku akan membuatmu seperti anjing, berlutut di hadapanku. Memohon aku ambil kembali properti ini. Marsekal Naga, Bos Chen sudah membeli pengembangan properti keluarga Zhao, menghabiskan 15 miliar. Bos Chen ini ternyata punya kemampuan. Lalu bagaimana properti ini harus ditangani? Sama seperti sebelumnya. Pindahkan itu atas nama Yuran. Juga, besok bawa ayahku ke tempat perjamuan juga. Ya, saya akan melaksanakannya segera. Nona Song, tokoh penting itu telah memberikan perintah untuk mengalihkan pengembangan properti King Yon sepenuhnya di bawah nama Anda. Dan Anda akan bertanggung jawab penuh atasnya. Apa? Pengembangan properti King Yun? Itu adalah industri milik keluarga Zhao. Kudengar total nilainya hampir 40 miliar. Benar pengembangan properti yang itu. Sekarang, semuanya milik Anda. Kakak Gao Feng, menurutmu siapa tokoh penting ini? Sebenarnya, mengapa dia berulang kali membantuku? Kau akan tahu besok. Tuan tua, Anda harus membela saya. Gao Feng itu, aku tidak menyangka dia. Dia begitu mahir dalam bertarung, bahkan Grandmaster sempurna. Yang kundang dikalahkan olehnya. Itu hanyalah sepotong sampah. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan seorang Grandmaster sempurna? Pasti ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Tuan tua, pengembangan properti itu telah terjual. Zhao Fi, apa yang terjadi padamu? Kemana lagi kau pergi membuat masalah? Kakak, aku mengundang seorang Grandmaster hari ini. Aku awalnya ingin membantumu melampiaskan amarahmu. Tapi aku tidak menyangka, Grandmaster itu ternyata bukan tandingan Gao Feng. Konyol, Gao Feng yang rendahan. Bagaimana dia bisa menandingi seorang Grandmaster? Kau jelas-jelas ditipu oleh seseorang. Apa? Jangan lupa, Gao Feng adalah seorang kriminal. Saat di penjara, dia mengenal beberapa penipu. Akan mudah bagi mereka untuk bekerja sama dan menipumu. Kau bodoh. Jadi begitu yang terjadi. Grandmaster sialan macam apa itu? Beraninya dia menipuku. Kita akan bicarakan masalah Zhao Fei nanti. Berapa harga properti itu terjual? Seluruh Jingcheng selain Bos Chen, tidak ada satu orang pun yang berani mengakuisisi properti kita. Bajingan itu memotong harga secara drastis. Hanya menawarkan 15 miliar. Apa? 15 miliar? Hanya segitu. Selama kita punya modal, stabilkan pasar saham besok. Setelah perjamuan selesai, lupakan 15 miliar. Bahkan jika itu 150 miliar, aku masih bisa membuat orang bernarga Chen ini memuntahkannya. Tuan-tuan Nona Zhao ini buruk. Sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Pengembangan properti itu, karena alasan yang tidak diketahui, ternyata telah dialihkan ke nama Song Yoran. Katakan itu lagi. Ini buruk. Atas namanya, dia telah menginvestasikan 20 miliar yuan. Kita tidak bisa menanganinya. Tuan tua, Tuan tua, cepat seseorang. bajingan. Kakak katakan saja apa yang harus kami lakukan. Sepertiga aset keluarga kita, milik Song Yoran. Sekarang pengembangan properti juga miliknya. Bahkan saham-saham telah diambil. Apakah ini lalu kon? Jangan panik. Kita masih punya satu yang terakhir dan terhebat kartu truf. Perjamuan besok. Dengan satu perintah dari Marsekal Naga, keluarga Yao kita masih bisa membalikkan keadaan. Benar. Kakak Anda benar sekali. Gadis Yuran itu telah sepenuhnya melepaskan diri dari kendali kita. Apakah menurutmu dia akan kembali? Yoran adalah putriku. Aku mengerti dia. Beritahu tuan tua bahwa dia sakit. Dia pasti akan kembali. Bagaimana kabar kakakku? Yuran, kamu akhirnya kembali. Yuran, ayahmu dan aku membesarkanmu. Itu tidak mudah. Sekarang keluarga Song kita telah jatuh ke dalam kemerosotan seperti ini.
dengan aset yang dibekukan, dan dana yang terkunci. Kamu tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Kamu benar-benar membohongiku lagi. Tuan tua baik-baik saja. Lihatlah dirimu nak. Bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu? Bagaimanapun ini masih keluargamu. Kamu telah berulang kali dari waktu ke waktu memperlakukanku seperti alat tawar-menawar, menjualku kemana-mana, dan kamu masih berani menyebut ini rumahku. Sekarang aku punya bantuan dari sosok yang kuat. Aku tidak perlu lagi bergantung pada suasana hatimu. Kamu masih berani mengatakan itu. Pantas saja ketika kami mencoba untuk memperkenalkan orang ini dan orang itu kepadamu, kamu berulang kali menghalangi kami. Jadi kamu sudah Marsekal Naga, berkolusi dengan ibu. Apa yang ibu bicarakan? Jangan panggil aku ibu. Aku tidak punya anak perempuan sebaik itu. Putriku, jika Anda tidak ingin orang lain tahu, jangan lakukan sejak awal. Jika bukan karena Marsekal Naga, bagaimana mungkin Anda bisa begitu mudah memperoleh begitu banyak aset? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku sama sekali tidak mengenal Marsekal Naga. Karena Anda sudah kembali, cepat ceraikan Diofeng itu. Jika Anda tidak ingin membicarakannya, saya tidak akan memaksa Anda, karena Marsekal Naga menyukai Anda. Jangan paksa untungmu, orang tak tahu terima kasih. Kamu benar-benar sangat mengecewakanku. Aku tidak punya orang tua sepertimu. Omong kosong. Tanpa kami Anda tidak akan berada di posisi Anda hari ini. Kamu hanya perlu menceraikan Gao Feng, dan kami akan membiarkanmu pergi. Saya ingin melihat siapa yang berani mengganggu Nona Song. Nona Song, Tuan King Long tahu Anda dalam masalah, dan mengutus saya untuk membawa Anda kembali. Ini dari Tuan King Long diberikan demi Nona Song, untuk kalian semua. Terima kasih Tuan King Long. Nona Song, apakah Anda baik-baik saja? Saya harap bawahan saya tidak datang terlambat. Terima kasih banyak atas perhatian Tuan King Long. Aku baik-baik saja. Syukurlah Anda baik-baik saja. Marsekal Naga telah menginstruksikan bahwa untuk perjamuan besok, Anda harus datang tepat waktu. Bos Chen akan datang menjemput Anda. Bos Chen, mungkinkah Bos Chen juga bawahan dari Marsekal Naga? Tunggu sebentar, mungkinkah sosok hebat itu yang memberiku bisnis ini adalah Marsekal Naga sendiri? Nona Song, tebakan Anda benar. Marsekal Naga selalu sangat mengagumi Anda. Karena Marsekal Naga selama ini berada di Jiangcheng, mengapa aku tidak pernah bertemu dengannya? Anda pasti akan tahu besok. Kakak Gao Feng, orang yang selama ini membantuku, adalah Marsekal Naga. Tak ada orang di Jiangcheng selain Marsekal Naga yang memiliki kemampuan seperti ini. Kakak Gao Feng, aku sedikit takut. Perjamuan besok, mungkin aku tidak seharusnya pergi. Jangan khawatir, lakukan saja. Marsekal Naga adalah pria yang jujur. Dia tidak akan melakukan apapun yang tidak kau sukai. Baiklah, kalau begitu Kakak Gao Feng, aku akan pergi istirahat sekarang. Kamu juga harus tidur lebih awal. Apakah semua persiapan sudah selesai? Marsekal Naga, mohon tenang saja. Semuanya sudah siap. Besok, saya akan untuk Youran mengadakan pernikahan akbar. Hari ini, kita akan bisa bertemu. Marsekal Naga, ketika saatnya tiba, kalian semua perhatikan apa yang kalian katakan. Bagaimanapun juga perjamuan ini diselenggarakan oleh keluarga Xiao kita, Marsekal Naga. Pasti sangat berterima kasih. Selama kita dengan Marsekal Naga menjalin hubungan baik, krisis yang dihadapi keluarga Xiao kita tidak akan berarti apa-apa. Patriark, yakinlah. Serahkan masalah ini padaku. Ketika saatnya tiba, aku harus menangkap sampah Gao Feng itu, dan kemudian mengambil kembali semua uang Song Youran, dan mengambilnya kembali semua. Harta milik keluarga Xiao kita akan selalu menjadi milik keluarga Xiao kita. Bukankah ini keluarga Xiao? Bagaimana kamu bisa jatuh ke keadaan seperti ini? Kau, sepertinya aku tidak mengirimimu undangan. Kalian semua dari keluarga Song tidak memenuhi syarat untuk memasuki perjamuan. Apa yang kau lakukan di sini? Tentu saja Anda tidak mengirim kami undangan di tangan saya, tetapi bawahan Tuan King Long secara pribadi mengirimkannya ke rumah kami. Dia hanyalah badut yang hina. Mungkin Tuan Qinglong memanggilmu ke sini justru karena dia ingin menangkapmu dan Song Yuran, semuanya dalam satu jaring. Bermimpilah. Putri kami Yuran, sebenarnya bersama Marsekal Naga saat ini. Hanya dengan kalian semua, bagaimana mungkin kalian bisa menyentuh keluarga Song kami? Bos Chen sudah tiba. Kau Bos Chen, sialan, tunggu saja. Aku pasti akan membuatmu membayar hari ini. Bos Chen, kita sudah lama tidak bertemu. Tuan Song, saya punya tamu penting hari ini. Jadi saya tidak punya waktu untuk berbicara dengan Anda sekarang. Bos Chen, tamu penting yang Anda sebutkan adalah Youran kan? Nona Song, saya masih punya beberapa urusan yang harus diselesaikan. Terima kasih Bos Chen, silakan saja Bos Chen. Tuan Song, kurasa kau salah menebak. Tuan Marsekal Naga seperti bulan yang cerah di langit tinggi. Bagaimana mungkin dia menyukai Song Yuran yang sudah menikah? Aku yakin Song Yuran sudah. Bos Chen sebelum ini terlibat secara rahasia dengan... Kakakku benar. Mereka yang layak bagi Marsekal Naga adalah burung phoenix dari langit. Song Yuran dari keluargamu mungkin tidak memiliki kemampuan itu. Namun dia bisa mengandalkan penampilan yang lumayan itu
Untuk merayu Bos Chen itu tidak akan menjadi masalah. Pantas saja Bos Chen segera menyerahkan asetnya kepadamu. Jadi begitu. Kalian semua dari keluarga Xiao. Jika kalian tidak tahu cara berbicara dengan benar, saya tidak keberatan membantu menjahit mulut kalian. Gao Feng, kau benar-benar memiliki nyali beruang dan keberanian makan tutul. Ini adalah perjamuan Tianjin milik Marsekal Naga. Kau telah menyamar sebagai Marsekal Naga berkali-kali, namun kau masih berani menunjukkan wajahmu. Nah, kau berani kembali. Keluarga Xiao kita sedang mengadakan perjamuan Tianjian untuk Marsekal Naga. Ketika Marsekal Naga tiba, dia pasti akan bertemu dengan kita. Dan pada saat itu, aku akan memberitahu Marsekal Naga dari awal sampai akhir. Ceritakan semuanya pada Marsekal Naga. Marsekal Naga kemudian akan menghancurkan semua tulang rusukmu, satu persatu. Gao Feng, kami sudah bilang datang ke rumah kami dan menceraikan Yuran. Kamu tidak berani datang. Sekarang kamu benar-benar berani lari ke tempat ini. Hanya sisa-sisa keluarga Gao. Anda benar-benar punya nyali. Saya sarankan Anda untuk segera menandatangani perjanjian perceraian. Jangan melibatkan Yoran kami. Kalian seharusnya benar-benar melihat ke cermin. Dan lihatlah baik-baik wajah-wajah tercela kalian. Kurang ajar. Lihatlah dirimu ini. Beraninya kau di sini melontarkan omong kosong dan berbicara seperti itu. Kau benar-benar tidak takut mati. Tidakkah kau tahu bagaimana menulis kata mati? Tuan Qinglong akan mengajarimu secara pribadi sebentar lagi. Siapa ini? Bukankah ini mantan patria keluarga Gao yang tinggi dan perkasa? Kalian berdua ayah dan anak, benar-benar serigala dari sarang yang sama. Seseorang yang menumpang seperti ini, berani muncul di perjamuan Tianjin milik Marsekal Naga. Kau benar-benar tidak tahu malu. Adik iparku tersayang, ku dengar kemarin. Kau baru saja bangun di rumah sakit. Mungkinkah kau tidak punya uang untuk biaya pengobatan dan diusir? Xiaoyanku pasti buta. Karena telah menikahimu saat itu. Sampah tak berguna ini sama seperti putramu yang tidak berguna. Sama sekali tidak berharga. Geofen, apa yang terjadi? Seseorang membawa saya masuk. Ayah, silakan duduk dan santai. Kau akan segera tahu. Pasangan yang serasi, seorang patria keluarga Gao yang dipermalukan, seorang putra buronan yang melakukan kejahatan, dan juga seorang nyonya muda yang memanjat keranjang Bos Chen. Kalian benar-benar pantas disebut keluarga. Yoran, ini semua perbuatanmu. Anda menyebabkan keluarga Song kami di perjamuan ini kehilangan semua muka. Ketika perjamuan berakhir, kamu harus menceraikan Gao Feng. Kalian berdua tidak perlu marah. Sebelum kalian berdua bisa bertindak, Marsekal Naga mungkin akan menanganinya secara pribadi. Kakak Gao Feng, ini adalah perjamuan Marsekal Naga. Meskipun Marsekal Naga berjiwa besar, bagaimanapun juga kamu telah berkali-kali meniru dirinya. Dia mungkin akan marah. Kamu harus segera pergi. Kau baru berpikir untuk pergi sekarang. Apa yang kau lakukan tadi? Tepat sekali. Semua orang di sekitar sini adalah bawahan Marsekal Naga. Kau ingin pergi, tidak ada kesempatan. Kau sampan. Kau tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika kau punya sayap. Ayah Yoran, jangan khawatir. Hari ini, saya telah menyiapkan hadiah untuk kalian semua. Kau makhluk jahat, sungguh tidak tahu malu. Benar-benar menggunakan perjamuan Marsekal Naga untuk memberikan hadiah. Kamu benar-benar orang paling bodoh yang pernah kulihat. Jika Marsekal Naga bisa membunuhnya, itu akan menyelamatkan kita dari masalah. Dengan begitu Yura juga tidak perlu repot. Song Yuran, kau baru ingat untuk menyuruh kakak Gao Fengmu pergi. Ketika kau dengan Bos Chen menjalin hubungan terlarang, mengapa kau tidak mempertimbangkan keselamatan kakak Gao Fengmu? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku dan Bos Chen tidak punya apa-apa. Lihatlah Anda, berani melakukannya tetapi tidak berani mengakuinya. Jika Anda tidak memiliki hubungan terlarang dengan Bos Chen, mengapa dia memberi Anda pengembangan properti itu? Aku mengerti sekarang. Pantas saja aset keluarga Song kami disegel. Jadi itu karena gadis ini dan bajingan itu. Siapa yang tidak tahu bahwa Bos Chen memiliki hubungan baik dengan Tuan Qinglong? Sebelumnya ketika ayahmu dan aku hanya mengkritikmu beberapa kali, kamu segera meminta Bos Chen mendekati Tuan Qinglong untuk menyegel aset keluarga kami. Kamu benar-benar gadis yang licik. Selain itu, sampah ini berulang kali menyamar sebagai Tuan Marsekal Naga. Tentu saja menimbulkan ketidaksenangan Tuan Qinglong. Ayahmu dan aku membesarkanmu dengan susah payah. Dan begini caramu memperlakukan kami. Aku jelas tidak melakukan apa-apa. Mengapa kalian semua tidak percaya padaku? Bahkan sekarang kau masih tidak mau mengakuinya. Jika kau tidak melakukannya, mengapa Bos Chen itu membantumu? Benar saja mereka yang bukan dari keluarga yang sama, tidak memasuki gerbang yang sama. Lihat saja, seorang tuan muda yang jatuh, dan seorang nona muda yang bejat. Benar-benar pasangan yang serasi. Yoran, kebenaran akan segera terungkap. Jangan khawatir, tidak ada yang berani menuduhmu. Kakak Gao Feng. Yoran ayah. Tunggu di sini. Saya akan segera kembali. Lihat, dia kabur karena kami mengungkapnya. Dia tidak akan lolos. Dia pasti akan mati hari ini. Tuan Qinglong telah tiba. Kalian semua harus tahu.
Perjamuan Tianjiang ini oleh Tuan Marsekal Naga untuk diadakan, diperintahkan secara pribadi. Selanjutnya, mari kita undang Tuan Marsekal Naga. Kakak Gao Feng, apa yang kamu lakukan? Tuan Marsekal Naga akan segera muncul, cepat pergi. Mereka yang mencari masalah sendiri tidak akan bisa hidup. Kau sendiri yang mencari mati, jadi jangan salahkan orang lain. Tuan Marsekal Naga akan segera datang. Aku ingin melihat bagaimana kau mati nanti. Lebih baik dia mati saja. Keluarga Song kami tidak memiliki menantu seperti ini. Geofen, Tuan Kinglong, dia memanggil Tuan Marsekal Naga. Mengapa Anda datang ke sini? Cepat pergi. Tidak sudah terlambat. Mengapa kita tidak bersembunyi di sini? Ayah Yoran. Saya sudah lama menunggu hari ini. Hari ini, identitas saya akan diungkapkan kepada publik. Hadiah untukmu Yoran akan segera tiba. Idiot ini, apakah ada yang salah dengan otaknya? Apakah dia benar-benar ingin mati? Aku khawatir dia ingin membuat masalah di perjamuan Marsekal Naga hanya untuk meninggalkan nama. Benar-benar bodoh. Bawahanmu Kinglong menyambut Tuan Marsekal Naga. Bawahan Anda Kaisar Perang Yunhing. Salam kepada Tuan Marsekal Naga. Dia benar-benar Marsekal Naga. Aku sebenarnya berulang kali mencoba mencuri wanita Marsekal Naga, dan ahli itu juga nyata. Dia tidak membohongiku. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan Marsekal Naga itu? Aku benar-benar buta terhadap keagungan. Aku benar-benar tidak mengenali Marsekal Naga. Tidak ada yang namanya Marsekal Naga baru. Marsekal Naga menghilang selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak pernah mati. Bukankah itu justru untuk menyelidiki kebenaran dari apa yang terjadi saat itu? Sudah berakhir, keluarga Xiao Kutama. Dia benar-benar adalah Marsekal Naga. Dia ternyata adalah Marsekal Naga. Jadi Marsekal Naga tidak mati. Dia masih hidup. The film Jadi was penyegelan aset keluarga translated Xiao and narrated by dan M pembelian Media. properti olehnya. Semuanya adalah perbuatan Gao Feng. Apa yang telah kulakukan? Aku benar-benar membunuh ibu Gao Feng. Marsekal Naga tidak membukakan pintu untukku. Ternyata Gao Feng ada di dalam. Bagaimana mungkin dia membukakan pintu untukku? Jika ayah Gao Feng dan aku bersama-sama, kekayaan keluarga Xiao bisa melambung tinggi. Aku sangat menyesal. Apa sebenarnya yang telah kulakukan? Aku benar-benar berkali-kali menyuruh putriku menceraikan Marsekal Naga. Keluarga Song saya tidak pantas. Terlalu bodoh. Saya terlalu bodoh. Kakak Gao Feng, apakah kamu benar-benar Marsekal Naga? Tentu saja saya. Kapan Geofen menjadi begitu kuat? Ayah, saya akan memberimu hadiah yang luar biasa. Kinglong Yunhing. Ya, Ya, Xiaoyan, Anda menyita aset keluarga Xiao dan merencanakan pembunuhan ibu Marsekal Naga. Xiao Fei, Anda berulang kali memprovokasi Marsekal Naga dan menghina istrinya. Tuan Tua Xiao membantu dan bersekongkol dalam kejahatan dan merupakan dalang di balik pembunuhan ibu Marsekal Naga. Hari ini, Anda akan berlutut di hadapan makam ibu Tuan Marsekal Naga untuk menebus dosa, berlutut sampai mati. Song Tian Cheng Li Shufen. Sebagai orang tua, kalian tidak tahu cara menghargai putri kalian dan benar-benar menggunakannya sebagai alat tawar-menawar untuk mencari keuntungan. Semua aset keluarga disita dan diserahkan kepada Song Yuran untuk dikelola. Yoran, dulu saat kita pertama menikah, tak lama setelah itu, aku meninggalkan Jiang Chen. Hari ini, aku ingin mengadakan pernikahan susulan yang megah untukmu. Maukah kau menikah denganku? Ja, aku tahu.